diterangkan Al-Quranul Karim bahwa orang-orang kafir itu menyembah selain daripada Allah, menyembah selain daripada yang menciptakan langit dan bumi. Ini Al-Quran yang mengatakan ini. Tadi makanya saya bacakan. Iya, silakan. Silakan, Bang, silakan. Terus Konghucu kayak gitu, bagaimana dengan agama yang lain? Bukannya kalau kita semua agama itu kan yang penting tujuannya buat kebaikan, Bang, seperti itu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Karena kita diciptakan oleh pencipta langit dan bumi untuk beribadah kepada dirinya, bukan beribadah kepada yang lain. Bukan beribadah kepada yang lain. Harus beribadah kepada yang menciptakan kita. Itu kuncinya. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya inna syaitan adu fattakhidhu aduwan. Sesungguhnya setan itu musuhmu, maka perlakukanlah musuhmu itu sebagaimana musuh. Jangan malah dikasihi musuh itu. Musuh itu setan. Dalam bahasa Ibrani kalau berbicara mengenai setan itu ya satan, musuh itu satan. Setan itu musuh kita. Maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Nah, sedangkan yang perlu diketahui baik di dalam kitab Kejadian, iblis bersumpah akan menyesatkan seluruh keturunan Adam alaihissalam, seluruhnya, kecuali hanya sedikit yang akan beriman. Di dalam Al-Quran juga begitu. Iblis bersumpah, karena kamu sudah memberikan tangguhan kepadaku ya Allah, kata iblis, maka aku akan menyesatkan keturunan Adam semuanya dengan cara apapun akan saya lakukan. Berpura-pura jadi baik, berpura-pura mengajarkan ajaran baik, berpura-pura mengajarkan Tuhan datang dalam rupa manusia, mati untuk mengorban dirinya untuk menyelamatkan orang. Semua tipu daya akan digunakan oleh setan untuk menyesatkan keturunan Adam alaihissalam. Itu sumpah iblis tuh. Tidak akan kamu dapatkan, kata iblis kepada Allah, kepada Tuhan pencipta langit, tidak akan kau dapatkan kecuali hanya sedikit yang akan beriman kepadamu. Semuanya akan kugelincirkan ke dalam api neraka bersama-sama dengan aku. Iblisnya bersumpah seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati memang. Jangan karena dia melakukan kebaikan, wah ini pasti baik. Belum tentu. Harus pondasinya adalah kepada pencipta langit dan bumi. Begitu, saudara. Oke, berarti kan kalau aku kan berarti Kristen ya, Bang, ya. Iya. Nah, berarti pencipta langit dan buminya berarti Yesus dong kalau kita. Kalau Gimana? Kristen. Gimana? Pencipta langit dan buminya. Tuhan. Itulah yang saya katakan, Bung. Inilah yang Al-Quran katakan. Kemudian ketika iblis berjanji, Allah menyuruh iblisnya sebelum kita keturunan Adam ini, Allah memerintahkan kepada iblis, wahai sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Lalu malaikat semuanya bersujud kepada Adam alaihissalam, bersujud menghormat kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis, istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, karena dia sombong dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Sekarang Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Bung. Datang nih, jangan pakai Al-Quran. Kalau di Al-Quran kan sudah sangat jelas. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, menyeru kepada Bani Israel. Apa kata Nabi Isa? Wa qala al-masihu ya Bani Israel, ya Bani Israel, abudullah Rabbi wa Rabbakum, innahu man yusrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Nabi Isa nih, manusia yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah nih, Bung, mengajarkan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus demikian juga adanya. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22, aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah
Yesus menyembah. Sementara saudara mengatakan, apakah Yesus itu pencipta langit dan bumi? Apa yang salah di sini? Kitab kalian yang mengajarkan, Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu kitab saudara. Tapi pengakuan Yesusnya mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah rasul, bahwa aku adalah utusan. Jelas itu. Yohanes 5 nomor 36. Nah, sekarang permasalahannya, bagi kami Yesus itu adalah pencipta. Kok bisa kayak gitu? Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu mereka yang kemudian tidak menerima firman, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah sekarang di dalam Yohanes 12:48 itu, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Firman-firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, Anda datang nih di akhir zaman, dibangkitkan oleh Allah, lalu kemudian Isa di dalam Al-Quran dihakimi. Anta qulta linnas takhizuni, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka ini menyembah dirimu? Maka Yesus akan berkata, loh, saya hanya mengatakan siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Aku tidak pernah mengatakan sembahlah aku tak pernah mengatakan akulah pencipta. Siapa yang ngajarin ente? Kalian dikatakan oleh Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena buku panduan yang Anda jadikan acuan itu bukan dari Tuhan. Makanya isinya begitu. Yang satu bagian mengatakan Yesus itu adalah pencipta, darinya lah bersumber segala sesuatu, Yohanes 1 nomor 3. Tapi pengakuan dia yang oknum ini yang dipihnakan darinya segala sesuatu, mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hancur. Oke, karena itulah kemudian pencipta hanya satu. Di Al-Quran ditanya orang yang disembah oleh orang Kristen ini, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Dia. Jika mereka tidak berhenti dari ucapan mereka, kata Allah, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah ini Allah menghakimi Nabi Isa. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, wahai Isa, Nabi Rasul yang kuutus kepada kaum Yahudi, a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan mereka menyembah dirimu? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah berkata apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang aku diperintahkan kepadaku? Makul tulahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, aku cuma mengajarkan kepada kalian kan waktu itu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan kepada iblis sekalipun aku ajarkan kepada mereka, hanya kepada Allah sajalah engkau berbakti. Loh kok kalian malah justru menuhankan aku? Malu aku pada Tuhanku, wahai orang-orang Kristen. Kenapanya engkau menyembahku? Pernah aku ajarkan rupanya? Tak pernah Yesus. Ya sudah, nyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 23. Itu dalil, Bung. Silakan. Oke, baik. Mantap Bang Zuma. Gini Bang, yang saya bingung nih Bang, dari apa namanya kemarin-kemarin nanya ke teman-teman kan nggak ada jawaban. Yang saya bingung itu ceritanya kan orang Kristen sama Islam itu hampir sama ya tentang Maryam.
ceritanya, alurnya. Nah, itu yang aku bingung itu yang surat Al-Nisa itu nomor 157 terkait Isa. Isa itu sama Yesus sama apa beda sih Bang kalau di Kristen sama Isa? Iya, baik. Jadi sebenarnya gini, Bung. Antara Nabi Isa alaihissalam itu secara pengajaran itu tak ada hubungannya sebenarnya dengan Kristen. Saya ulang lagi ya. Antara Kristen dan Yesus itu sebenarnya tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmah Injil. Apa hikmah Injil itu? Mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Torah, meskipun sebagian dari hukum itu dihalalkan untuk dilanggar oleh Yesus. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel melakukan pembangkangan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikatakan ketika ibunda Maryam itu hamil, orang-orang Yahudi datang kepada Maryam, "Ya ukhta Harun, makana abukim ra'a sau'in wa ma kanat ummuki bagian." Wahai Maryam, saudara perempuan Harun, ayahmu bukan orang yang berperangai buruk, berakhlak buruk, ibumu juga bukan seorang pesina. Tapi kenapa kamu hamil? Kenapa kamu berzina? Kata orang-orang Yahudi. Kenapa kamu berzina? Ini tuduhan ketika Maryam kemudian dikatakan dalam Al-Quran, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyan. Wahai Maryam, kata mereka, sungguh engkau ini telah membawa sesuatu yang sangat mungkar di tengah-tengah kita. Kamu pezina. Kamu terkutuk, Maryam. Kenapa kamu hamil? Kenapa kamu berzina? Siapa yang telah berbuat ini kepadamu? Sedangkan kamu ini adalah keturunan Harun, keturunan orang baik-baik. Ayahmu bukan orang yang berperangai buruk, ibumu juga bukan orang pezina, kata orang-orang Yahudi pada masa itu. Apa yang terjadi kemudian? Fa'asyarat ilaih, mukjizat terjadi. Maryam kemudian menunjuk kepada anaknya. Lalu orang-orang Yahudi berkata apa? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan. Hei Maryam, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak orok bayi kayak begini? Mana mungkin kami kemudian bisa berbicara kepada bayi? Ada-ada saja kamu Maryam. Apa yang terjadi kemudian? Mukjizat terjadi. Pembelaan Nabi Isa alaihissalam terhadap ibunya yang dituduh berzina. Apa kata bayi tersebut? Ini abadullah. Bayi seketika mengeluarkan suara yang lantang. Wahai kalian Bani Israel, aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Tuhan pencipta langit dan bumi, ila Abraham, Ishak dan Yakub, memberiku kitab ketetapan, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Itu kata bayi tersebut. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Tuhan menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa ausani bis shalah wa zakah ma dumtu hayya, dan Tuhan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan ibadah salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyan, dan aku, ini masih bayi ini yang ngomong, berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ini seorang bayi mungil ngomong membela ibunya yang dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai pesina. Betapa mulianya sang bayi ini. Tapi kalau kita lihat cerita yang ada di dalam Bible, yang konon katanya memuliakan Yesus, yang ada apa? Ibunya bertunangan dengan seorang laki-laki, lalu mengandung dan seterusnya. Habis itu punya adik lagi bernama Yakobus, Simon, Yudas, dan satu lagi Yusuf. Tapi kalau di Islam, Nabi Isa dimuliakan, ibunya dibela mati-matian, sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan dari kematian kembali. Nah, sehingga ketika kemudian pembangkangan demi pembangkangan, begitu dia bayi sudah difitnah, jadi besar dia diungsikan, jadi besar kemudian dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Pengaruh Nabi Isa dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah mengakibatkan kemudian orang-orang Yahudi semakin banyak percaya kepada dia. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, gelisah. Ini bahaya ini. Orang ini lahir ajaib, melakukan mukjizat begitu banyak, orang semakin banyak percaya kepada dia, kita terancam. Semakin banyak ikut kepada Nabi Isa, kita semakin terancam. Maka muncullah kemudian makar. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Orang ini harus kita bunuh. Bagaimanapun caranya harus kita bunuh. Bahaya ini. Ini ancaman. Bisa-bisa kita akan dikuasai oleh penjajah Romawi kalau kita tidak menghabisi orang ini. Maka mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Apa yang terjadi oleh Allah? Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Ali Imran An-Nisa 157, ternyata Allah mengangkat kemudian Nabi Isa alaihissalam. 158, Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam sehingga yang mereka bunuh adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Tutup cerita, tutup buku, tak ada lagi cerita. Kristen berulang-ulang. Tutup cerita, tak ada Kristen di situ. Berjalan waktu, prak, 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 muncul orang-orang Farisi yang menginginkan jempol dari penjajah Romawi dan Yunani, mengambil tragedi penyaliban ini sebagai simbol angkatan jahat untuk mereka jual kepada Romawi dan Yunani. Prak, 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 muncullah agama Kristen kemudian. Barulah muncul yang disebut Yesus. Barulah muncul disebut Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Kaliki, Pararang, Padale. Barulah muncul surah-surah itu semua. Dijual kemana? Kepada non-Yahudi. Muncullah Kristen. Tak ada hubungannya. Ketika propaganda makar terjadi pada masa itu, Al-Quran kemudian muncul mensucikan mereka. Maka muncul ayat di dalam Al-Quran sebagaimana yang kita bacakan tadi. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qalal masihu ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbakum. Allah tidak menginginkan kesesatan terjadi kepada keturunan Adam selama-lamanya. Ketika kemudian bencana ini datang, Allah digantikan dengan seorang manusia bernama Yesus. Musibah besar terjadi kemudian. Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk meluruskan kaidahnya, untuk meluruskan ajarannya. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ أَزْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Siapakah mereka pembohong itu? Mereka adalah yang setelah datang kepadanya Islam, diajak kepada Islam, tapi mereka menolak Islam. Itulah pembohong, pendusta sebesar-besarnya pendusta. Wallahu, dan Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada mereka yang zalim. Ini dibengkokkan ajaran. Makanya kenapa dikatakan dibengkokkan? Bukti pembengkokannya adalah antara akal mereka penganutnya dengan buku yang mereka jadikan sebagai kitab suci. Kotonya itu tidak sejalan dan tidak selaras dengan akal. Kenapa? Karena buku yang mereka jadikan panduan itu bukan dari Allah. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada perjanjian baru, tak ada. Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas penulisnya, tak ada. Yesus tidak mengenal Paulus, Yesus tidak mengenal Markus. Semua penulis Bible tidak dikenal oleh Yesus. Tak ada satupun di antara mereka yang memiliki sanad jelas dari Yesus. Mata rantai penyampaian mereka tidak sampai kepada Yesus. Dan itu bisa saya pertaruhkan. Artinya bahwa ketika Al-Quran datang menceritakan kemudian tentang seoknum ini, lebih valid Al-Quran. Karena yang datang setelah Nabi Isa terangkat hanya pembengkokan. Kalau kita ingin menalar lebih jauh, kita netral nih, kita kaji Al-Quran, kita kaji Bible. Apa yang disampaikan oleh Bible kemudian? Yesus berkata apa? Waspadalah kepada pengajar palsu, waspadalah kepada nabi palsu. Siapa nabi palsu?
mengaku bertemu Mesias di padang gurun, mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara. Waspadalah, kata Yesus. Nah, siapa yang harus diwaspadai? Anda baca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tak ada satupun dalih di dalamnya yang mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang dari Arab. Semua nabi palsu berasal dari Yerusalem. Yerusalem. Nabi-nabi palsu dari Yerusalem. Nabi-nabi palsu dari tengah-tengah kita sendiri. Nabi-nabi palsu datang kepada Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi. Nabi-nabi palsu serigala nyamar seperti domba. Nabi-nabi palsu menganiaya murid Yesus. Itulah nabi palsu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah sekalipun mengaku bertemu Yesus Mesias di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik, enggak pernah. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam kitabnya orang Yahudi, tak pernah. Sedangkan yang dikatakan dalam Bible, nabi-nabi palsu memasukkan pengajaran-pengajaran ke dalamnya dan untuk menyesatkan banyak orang. Jadi berbahagialah saudara-saudara non-muslim yang masa hidupnya bertemu dengan kami para apologet Islam, yang masa hidupnya bertemu dengan umat Islam, yang masa hidupnya ada pada zaman umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan kami Islam, dengan kami hadir, kami menjelaskan, menguraikan pokok permasalahan sebenarnya itu di situ. Sekali lagi saya katakan kesimpulan 30 detik terakhir, Yesus yang adalah oknum nabi rasul yang diutus kepada Bani Israel, tak ada 1% pun hubungannya dengan agama Kristen. Saya boleh taruhan, kalau ada pendeta yang bisa menyambungkan ajaran Kristen dengan Yesus, saya berhenti jadi apologet, api saya nyatakan sebagai ketua pembina tutup demi kebenaran. Kalau ada pendeta yang bisa menyambungkan antara ajaran Kristen dengan Yesus secara historikal, secara pengajaran legitimasi Yesus terkait dengan penamaan Kristen, terkait dengan pengutusan rasul-rasulnya Kristen, terkait dengan kitab sucinya Kristen, terkait dengan pola agamanya Kristen, terkait dengan pola ketuhanan dan pola ibadahnya orang Kristen, saya pertaruhkan saya punya nama besar untuk berhenti jadi apologet yayasan yang kubentuk, kubekukan. Silakan tunjukkan dan hadapkan saya dengan pendeta itu. Saya tunggu sampai 500 tahun ke depan. Demikian. 500 tahun 2 menit. Tahun, Yuk, bang, Puput. udah nggak ada lagi bang. Ya, nggak ada, nggak akan mungkin ada, mustahil. Mantap. Ya gini bang, mungkin kan yang saya tangkapin terkait apa namanya Kristen, Yesus tidak mengenal dengan Kristen seperti itu. Tapi kalau faktornya kalau di dalam sejarah ya bang, Yesus itu dibaptis seperti itu, dibaptis. Nah, sedangkan kalau di Muslim kan tidak ada pembaptisan seperti itu. Lalu yang kedua, Yesus itu berdoa doa Bapa kami, sedangkan kalau di Islam sendiri tidak ada yang namanya doa Bapa kami seperti itu yang dipakai. Lalu kalau di Kristen ini kan dia percaya sama namanya Tritunggal bang, seperti itu. Kalau makanya kalau saya bilang sih Yesus ya lebih ke Kristen bang, kalau saya bilang seperti itu. Itu sih. Nah, dia emang dari Ya, boleh disimpulkan, boleh disimpulkan. Boleh, balik. Gini bang, saya simpulkan bang seperti itu ya. Kalau saya pribadi, Yesus itu emang sudah ada sih bang, dari dulu seperti itu. Karena lahir Yesus itu ke dunia itu bukan awal kehidupan daripada Yesus seperti itu. Di Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu sudah ada. Nah, dia memiliki ekstensi bang seperti itu, kayak atau keberadaan bahkan sebelum di dunia ada, dia sudah ada seperti itu. Contoh saya kasih dalilnya kayak ayatnya di Yohanes 17 ayat 5, bunyinya oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada.
Dan sekarang ya Bapa, muliakanlah aku bersama dengan kemuliaan yang kumiliki bersama sebelum dunia ada. Ya jadi karena Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia, dan kemanusiaannya ini bukan awal daripada eksistensi Bang, seperti itu. Jadi ya Yesus itu emang udah ada sih Bang, seperti itu aja sih. Coba bisa menanggapinya. Baik, Al-Quran menjelaskan gini, bukan hanya Yesus kemudian yang mampu mengatakan hal tersebut. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa is ahasa rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Saudara juga, saudara nih, saudara bagus, itu sebelum eksis sebagai makhluk biologis, saudara sudah ada. Saudara sudah ada. Loh kok bisa kayak gitu? Yes, Allah mengatakan itu. Alastu birabbikum. Dia bertanya kepada saudara bagus, hambaku ciptaanku bagus, apakah kamu bersaksi bahwa ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Saudara bagus itu berkata, ya aku bersaksi kau itu adalah Tuhanku. Nah, sekarang ku tanya, saudara bagus, apakah anda mengingat itu, bahwa pada masa anda belum dicipta sebagai makhluk di atas muka bumi ini, anda pernah berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang menciptakan kita semuanya, bahwa engkau mengakui dia adalah Tuhanmu? Saudara akan mengatakan, enggak, aku enggak pernah, enggak merasa gitu loh. Masa sih? Iya, enggak merasa. Memang kita enggak merasa itu. Kenapa? Kita diberi selubung oleh Allah. Kenapa kita diberi selubung? Karena kita terbatas oleh biologis yang mengikat ruh kita ini. Ruh kita terkekang oleh biologis kita, sehingga dimensi ruh itu tidak sepenuhnya kemudian diberikan pengetahuan itu kepada kita. Ibarat kata gini, sebelum kita masuk ke dalam kelas untuk ujian, semua masalah-masalah yang ada di dalam, yang akan muncul kemudian di dalam meja ujian itu, kita dapatkan semua di dalam buku panduan, di dalam pengajaran kita. Wah, ini mah gampang. Kalau ditanya tentang ekosistem, ini jawabannya. Kalau nanti di dalam ujian ditanya tentang macam-macam jenis-jenis binatang, karnivora, omnivora, hewan-hewan dan seterusnya, gampang, ini kok ada jawaban. Kita baca semua tuh, kita hafal sandi-sandi, kita hafal semua rumus-rumus, selesai. Hafal kita. Oh, menghafal ujian nasional dulu-dulu nih, satu halaman satu malam, satu halaman, 1 minggu sebelum kemudian ujian matematika, 1 buku cetak itu dihafal semua. Hafal mati-matian. Begitu masuk di dalam kelas, berhadapan dengan soal ujian, hanya 3 nomor yang bisa diisi. Padahal soal-soal tadi ini nih, semua hafalan sudah kita ketahui. Apesnya begitu diuji lupa. Tapi kita katakan, oh iya, seakan-akan saya pernah tahu ini di mana. Tapi lupa. Begitu lonceng berbunyi, keluar dari kelas ujian, begitu baca soal tadi, lihat ibu, ya Allah ya Karim, ini kan saya sudah hafal kemarin, ini kan jawabannya, kok baru sekarang aku ingat, ini kan tadi jawaban ini. Allah mah, kenapa bisa begitu? Jadi ketika ruh masuk ke dalam tanah, barulah kemudian mengatakan, oh iya, dulu di alam ruh saya sudah pernah berjanji kepada Tuhanku, tapi kenapa ketika saya hidup di bumi justru menyembah kepada makhluknya? Ini yang terjadi. Karena kenapa? Karena dimensi kita, dimensi kehidupan kita dibungkus oleh fana biologis yang terbentuk dari tanah, yaitu jasad ini. Jasad ini. Nah, kalau itu dasar pijakannya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga nabi-nabi yang lain, bukan hanya Nabi Isa, bukan hanya Yesus. Wa is ahasallahu mitsaqa nabiyyin lama ataitukum min kitaba wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhaztum
ala zalikum isri. Qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi para nabi sebelum mereka kemudian dicipta sebagai manusia utuh, mereka dipanggil untuk membuat perjanjian agung di hadapan Allah. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, semua nabi berkumpul mereka di hadapan Allah. Lalu Allah bertanya kepada para nabi-nabi ini semua, manakah aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu wahai para nabi? Lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan beriman atas perjanjianku ini, atas yang demikian itu? Para nabi di masa preeksistensi pun sepakat, kami setuju ya Allah. Lalu Allah berfirman, kalau begitu mari bersaksi bersamaku dan aku pun bersaksi dengan kalian. Masa praeksistensi para nabi sudah ada bersaksi bersama dengan Allah tentang datangnya seorang rasul penutup, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Kalau tadi kemudian seluruh anak keturunan Adam sudah ada sebelum mereka dicipta jadi manusia, para nabi juga ada pada masa mereka belum dicipta sebagai makhluk biologis di atas muka bumi ini. Jadi dengan alasan permuliakanlah aku sebelum dunia ini jadikan, itu bagi kami hanyalah kacang dua kelinci, bukan satu hal yang istimewa. Karena kenapa? Semua anak keturunan Adam sudah pernah melakukan ikrar di zaman ruh mereka dicipta oleh Allah. Demikian. Mana anak ini? Insya Allah, Gurunda sayang sekali orangnya terjatuh ke bawah kayaknya. Terjatuh atau oleng? Enggak, mungkin ada reaksi lah. Jadi akal sehatnya itu memberontak. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Oke, silakan Adinda ketuaku, kalau ada yang mau disampaikan. Saya cari kopi dulu, air minum. Mana panitia ini? Air minum mana panitianya? Panitia mana panitia? Kopi campur masako, Masako kopi. Ya. Kalau dia pusing tandanya dia berpikir. Ya. Nggak tahan lalu dia turun. Atau di report mungkin karena teman-teman yang melihat bahaya ini bisa mualaf ini saudari kita. Turunkan cepat. Sejadikan. Kalau dibilang tadi materinya berat, enggak juga, standar-standar aja. Jadi enggak usah pusing lah. Itu sebenarnya dinalar dengan akal-akal standar aja dulu itu, belum masuk materi yang berat itu. Betul ya Bang? Standar kan tadi materinya. Standar Bang, itu materi lama yang sering kita sampaikan dan kajian itu pun saya terima dari antum semua. Biasanya itu. Justru narasi Gurunda ini memimpin akal sehat kita itu menggiring, merasa nyaman, merasa tergiring, dan memang menuju kepada suatu tujuan yang oh iya benar juga ya, oh iya akal sehat nggak nolak ya gitu. Ya kalau berakal sehat, Ustaz. Amin semoga. Ya inilah yang sering dipakai orang-orang mempelajari Bible-nya sendiri, seperti Banyuma tadi menyebut ada Felix Siau, ada Kolonditan, ada Ustaz Nababan, yang lain-lain. Inilah yang mereka pelajari kembali ke akal sehat. Akhirnya ya mualaf itu tadi. Standarnya di situ kok. Jadi untuk memeluk Islam itu nggak perlu jauh-jauh belajar dulu deh. Pelajari Bible dulu dengan pakai akal tanpa tendensi doktrin yang berlebihan gitu ya Bang Juma? Iya Bang. Ya, lebih gitu sih. Sederhana kok ini. Tapi nikmat loh, sederhana tapi nikmat kayak orang Padang. Masya Allah. Yuk, Oten yang mau naik lagi, Kristen sehat mau berdiskusi silahkan naik. Ambil permintaan yang Kristen ya, yang Kristen naik. Tapi tadi ada bagus juga tadi pertanyaannya. Kalau memang Islam itu mengikuti ajaran Yesua Amasia, ya kenapa nggak dibaptis? Kan gitu satu. Terus kenapa nggak konsisten sama hukum Taurat? Gitu ya. Nah itu loh, tadi penjelasannya Banyuma sangat logis banget loh. Insya Allah Bang Andi. Ya kenapa kami nggak dibaptis ya? Karena kami bukan mengikuti ajaran Yesus, kami bukan mengikuti Taurat. Kan kita ada Nabi Muhammad SAW, ada Al-Quran. Kita di Banyuma nerangin bahwa Islam itu, Al-Quran itu nggak pernah ditelan oleh zaman. Justru zaman ini menyesuaikan diri apapun itu ke Al-Quran.
Begitu tadi ya banyak. Benar Bang Andi. Jadi kalau ada dari kalangan kita yang ngaku-ngaku dari kalangan kita penjelasan kita ini keliru dan dianggap bahwa apologet Islam Indonesia ini tidak bisa memberikan hal yang positif terhadap umat, ya saya sarankan silakan dirikan yayasan lain, misalnya AIRI gitu. kan? AIRI apologet Islam Iya. Republik Indonesia. Jadi bikin yayasan baru bernama AIRI. Nah, lama-lama iri. Bukan iri sih maksudku, bukan iri Bang, bukan iri. Kalian itu bukan iri, bilang AIRI, Apologet Islam Republik Indonesia, disingkat IRI gitu. IRI nih ya. Ya, Gitu ya. cakep juga ini. Ini saran Gurunda cakep juga. Yuk silakan ya. Bagus. Dari Yang ingin kalian mendirikan. itu, jadi bikinlah apologet yang keren nama itu. AIRI. Jadi supaya tidak capek-capek nyebutnya, ini dari Yayasan IRI gitu. Apa AIRI? Apologet Islam Republik Indonesia kan gitu. Ya, Kan udah ada yang bikin bang, namanya Laskar Air dibikinnya bang. aku nggak peduli dengan itu. Yang saya sarankan ini teman-teman yang masih sehat, pakai aja Yayasan IRI gitu, Apologet Islam Republik Indonesia. Kayak gitu-gitulah. Sakit Kalau hati. kalau saya jangan ada kata Islamnya. Jadi? Apologet netral aja udah. Apologet itik. Ya Republik boleh lah. Indonesia. Iya, Ya, itik. itik aja. Ini aku mau umumkan ya. Sakit hatimu ya. Ini lagi banyak. Kamu iri ya. Inilah banyak Pak. Ini banyak beredar di. Dengki kali tuh hatimu. Ini banyak beredar di media sosial dengan meninggalnya Uti Watimena itu ada PT-PT itu mengatasnamakan apologet Islam Indonesia mengucapkan bela sungkawa. Itu bukan dari kami ya. Itu bukan dari API. Itu orang-orang yang tidak bertanggung Dari jawab. AIRI mungkin Bang Andi. Ya itu dia. AIRI mungkin. Apologet Itik. itik. Cuman dia typo ya. Jadi pakai nama API ya. Dia memakai logo API terus PT-PT-nya seperti itu. Itu bukan dari kami. Kami tidak bertanggung jawab. Tapi kami akan mengambil sikap ya. Kami akan pelajari siapa orang ini. Kami akan menempuh jalur hukum. Kami berikan somasi ya. Orang-orang yang kayak begini orang tidak bertanggung jawab. Jadi teman-teman juga jangan terlalu terpesona ya. Bahwa lo kok API mengucapkan itu. Itu bukan dari API, bukan. Itu dari itik. Karena tidak sesuai kaidah juga ke bawahnya itu. Apa itu bunyinya? Semoga amal ibadahnya diterima oleh Di sisi Allah. Nah, itu nggak sesuai itu. Nggak sesuai dengan kaidah kita ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan lisan saya sendiri ya Allah. Mana ada Allah mengizinkan penyekutu Allah diterima amal ibadahnya. Masya Allah. Kalau kita mau mereview kemarin memorial bagaimana Uti Watimena ini waktu hidup sangat membenci Nabi Muhammad, selalu tiap hari digoreng, terakhir menginjak Al-Quran kan. Jadi kalau kelakuannya seperti itu terus ada yang mengatasnamakan API, mengucapkan bela sungkawa sebagaimana dia seorang muslim, janganlah. Itu bukan. Itu sekali lagi bukan dari API tapi dari itik. Gitu. AIRI Republik Indonesia. Ya Allah ya Karim. Dan yang kalau sudah terlanjur lewat di beranda Anda semuanya diblokir aja. Itu bukan dari API. Itu hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang ingin makan daging terpaksa dapat itik tetangga yang diambal, diembat gitu. Ya, Mbak. Ini ada tamu Bang Andi. Ya. Kalau Mang, Kalau Mang silakan. Kalau Mang kok racing gimana ceritanya ya? Kita nggak bisa jalan tuh. Malah tidur sih kalau Mang kok tidur. Gimana sih? Wih. Turutin lo Bang Andi. Ini semalaman joget ini. Semalaman joget. Ini kecepatan berapa itu? Semalaman joget
meniru-niru Tuhannya orang. Setelah sadar, wah sekarang ngorok dia capek menghujat, semuanya dihujat sana kemari, capek dia, tidak dapat panggung, semuanya disalahkan, ngorok dia, capek, Beleng-beleng kali. beleng-beleng. Oke, kita sambit. Sambut. Sorry. Pak Dadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa masuk juga dinaikkan. Silakan Pak Dadang, siapa tahu ada yang tidak ingin disampaikan. Silakan Bang. Begini, Bang Juma, terima Loh, ternyata ada yang disampaikan. Silakan Bang. ya. Kan saya suka dari dulu sih ya, dari SMA tuh suka debat gitu ya, diskusi lah sama orang-orang Kristen terutama ya. Terus misalnya mereka misalnya bertanya atau misalnya di kumpul-kumpul Kristen, kemudian saya misalnya udah menjelaskan, tapi mereka tetap tidak ngerti. Boleh nggak kalau misalnya ngeyel seperti itu, kita mengeluarkan misalnya surat Al-Imran ayat 61 gitu. Boleh nggak kita sejauh mana gitu ya, gitu kan Nabi diperintahkan untuk bermubahalah gitu, apakah bisa diterapkan gitu oleh kita ayat mubahalah itu yang faman hajaka mim ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'an fasukum nabtahil. Itu boleh nggak kita tantang gitu untuk bermubahalah ketika misalnya anggap diskusi itu udah macet, udah deadlock gitu. Itu mohon tanggapannya Bang Zuma. Jadi kalau kita Bang, kita hidup di bawah naungan hukum yang berlaku di Nusantara kita ini. Berbeda dengan kaidah yang datang pada masa Rasulullah kemudian. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa ampusana wa ampusakum thumma nabtahil wa naj'allahu 'alal kazibin. Rasulullah kemudian melakukan ini disebabkan karena pada masa itu beliau penguasa. Dan tekanan kemudian terkait konsentrasinya dengan keadaan pada masa itu. Kalau kita sekarang, kita hanya sekedar mengingatkan saja. Oh, iya. Kita mengingatkan. Mereka mau menerima, alhamdulillah. Tidak menerima juga tidak apa-apa. Seperti itu abangku. Oh iya, terima kasih Bang Juma. Soalnya saya pernah gitu kan di rumah apa gitu. Ya udah akhirnya saya tantang aja gitu. Ayo kita Bermatian. bermubahalah gitu. Bermatian. Masya Allah. Tapi mereka saya diturunkan gitu. Diturunkan, mereka nggak mau gitu bermubahalah. Iya. Nggak boleh ya kita Dalam keadaan tertentu, ya tertentu ya nggak apa-apa. Tapi itu secara ini ya, aku bilang ya, benar-benar bisa terjadi dalam keadaan bahasa apa ya bagus, resmi gitu loh Bang. Tapi saya rasa itu kondisi itu di Indonesia kita ini aman-aman lah, kecuali skala kecil, misalnya yang abang ceritakan. Ya. Ya. Saya pernah sih di rumah si Torokos siapa ya, pernah 2 kali lah. Torosaki. Torosaki itu. Kemudian saya ya udah kita bermubahalah aja lah gitu. Pedagang siri beliau itu. Ya kayak seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat ada 2 pilihan sih di situ. Di ayat 64 juga ada itu. Kan kita bisa pilih yang lain. Fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun gitu. Ya. Kalau Ini kan memang ceritanya dia, tentang ini deh, orang-orang Najran. Iya. Dia Tuhannya Allah juga masalahnya kalau mereka itu. Cuman menyekutukan Nabi Isa. Kalau di sini Allah dihinakan. Nah, itu nggak nyambungnya nanti. Berbeda. Kalau masalah Rasulullah, mereka juga menyembah kepada Allah, tetapi dipersekutukan kemudian Allah itu mereka akui.
Kenapa kemudian mereka tidak datang ketika Rasulullah tantang? Karena sebenarnya hati mereka itu beriman. Beriman ya. Ya, membenarkan kerasulan Nabi Muhammad. Cuman ya sejatinya mereka itu kufur, sombong, iri gitu lah. Ya, ini kebanyakan juga terjadi di Indonesia ini. Tahu sebenarnya kebenaran itu, ngerti, paham mereka. Tahu. Tapi karena ego, ya, dengki, ya sejatinya pembenaran yang diberikan oleh akal mereka itu mereka tolak sendiri. Gitu abang. Ya, terima kasih Bang Juma. Ada satu lagi, Sama-sama boleh? Bang Boleh, Dada. boleh. Masih. Insya Allah semasa bisa kita jawab. Saya kan kemarin itu memang sering bertanya-tanya gitu ya. Maksudnya bukan bertanya-tanya di mana gitu ya proses apa Allah menyerupakan apa Yudas itu ya dengan Nabi Isa itu kan. Nah, kemudian saya cari-cari di Gospel of Barnabas. Oh, ternyata di situ kejadiannya gitu. Saya ingin tahu aja gitu. Ternyata di situ pada saat datang itu di Gospel of Barnabas. Boleh nggak kita ambil misalnya ke sana? Bisa aja bang, bisa. Karena kenapa? Al-Quran kan menjelaskan nih. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang kepada kalian wahai ahli kitab, Rasul kami yang menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Kan gitu. Bisa. Berarti menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan membiarkan sebagian isinya untuk tidak dijelaskan. Maka muncul pertanyaan, apakah memang ada kitab yang tidak dimunculkan? Ternyata memang ada kitab apokripa kan? Apokripa itu kan artinya kitab yang disembunyikan, bukan palsu tapi disembunyikan. Disembunyikan. Ya betul. Ya, ya. Jadi kan kemarin itu kan saya masih ya kemarin lah tahun-tahun kemarin itu masih nyari di mana gitu ya prosesnya. Prosesnya Allah itu menyerupakan itu. Oh, ternyata pada saat kejadian di situ gitu. Nah, di Gospel of Barnabas itu saya baru tahu gitu di situ gitu ceritanya pada saat di apa si Yudas datang itu Nabi Isa kemudian diangkat gitu kan. Nah, jadi saya nemunya itu di Gospel of Barnabas gitu. Boleh ya? Boleh. Kalau saya justru dapatnya di Mazmur, dapatnya di Torah. Maksudnya kitab yang mereka anggap sebagai Taurat, di kitab Kejadian, dapatnya di Keluaran, dapatnya di Ulangan, Amsal. Karena Yesus sendiri yang mengatakan dalam kitab itu bahwa harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi dan di dalam kitab Mazmur. Nah, kalau kita lihat dalam Mazmur 37 itu, wah, kena, benar-benar kena. Ya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai tanda Yunus, oh, udah selesai. Ya, saya juga kan mulai itu kan terutama kitab-kitab model Sefaria gitu kan ya, itu cuman itu kan di yang di tanah saja gitu ya, itu kan yang lebih netral gitu ya, sumbernya dari orang-orang Yahudi gitu. Iya, yang benar. Boleh ya gitu ya, kita misalnya mempelajari gitu belajar bahasa Ibrani gitu secara mandiri gitu Pak. Oh iya, bisa. Kebetulan guru saya ada di sini. Beliau itu Adinda Yonatan Nandar. Cuman biasanya kan murid yang malas datang. Ini guru yang malas. Kenapa malas? Karena muridnya nggak pernah pintar. Capek gurunya ngajar. Bang, boleh nggak bertanya lagi? Iya, gimana bang? Ya Bang, Zuma itu kan luar biasa gitu kan ya, Al-Qurannya, hafalan Qurannya bagus, terus pengetahuan itu dulu juga saya ya puluhan tahun yang lalu memang ya, ketika di SMA juga saya sudah beli buku Ahmad Dedat gitu kan, terus ditandain gitu kan apa yang harus dipertanyakan, dan memang parah sih omong orang-orang Kristen itu ya, seperti ketika memelintir hadis-hadis yang tidaklah beriman, tidaklah berzina, orang-orang yang seperti itu kemudian disangkanya mereka itu kok kenapa ya menafsirkan jadi tidak disebut tidak apa-apa gitu kan, malah aneh gitu kan ya. Ya, karena mereka hanya membaca terjemah. Setelah membaca terjemah,
mereka kemudian dari hasil kekuatan akal pikiran mereka itu menelaah terjemahan itu. Jadi tidak sampai kepada poin kalam, tidak sampai kepada poin Al-Quran, dia hanya di terjemahan. Ribut bertengkar dengan terjemahan. Ya, Gitu. terima kasih Bang Iya sih. atas penjelasannya. Berarti nggak usahlah kita bawa-bawa ayat untuk bermubahalah ya dengan orang-orang Kristen. Nggak usah. Hanya kita menjelaskan Iya. saja ya. Ya, cukup berikan Yeremia 23 nomor 40. Yeremia Bahwa 23. apa yang kalian praktekkan hari ini itu adalah aib kekal, noda yang memalukan yang tak akan pernah terlupakan. Karena Terima acaranya kasih. berasal dari Nabi Yerusalem. Iya, Terima sama-sama. kasih Guru. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tamu selamat bergabung, Kak Rita Rosli dari Islam Kristen. Utirita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Afwan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu semangat aku nanyain noten ini. Ya hanya mau menyapa-nyapa aja nih Biar nggak selama ketiduran. menunggu sahur. Siap. Silakan dilanjut Bang Zuma dan teman-teman. Iya, Uti. Insyaallah. Bang Bagus tadi, ayo balik lagi. Kalau memang tadi kepental, masih mau lanjut diskusi, ayo. Mantap, tadi pertanyaan juga bagus-bagus, penjelasan Guruda juga bagus, menggiring Anda menggunakan akal sehatnya. Cuman nggak happy ending, tiba-tiba menghilang gitu aja. Mana beliau? Masih ada di bawah? Nggak tahu ini Host. masih ada nggak? Masih ada yang Nggak tadi. bisa Takutnya dia pakai. kepental. Oh, nggak Mungkin bisa. kehabisan pakai. Hostnya pada tidur bang, nggak ada Iya, gitu ya. hostnya tidur. Host yang dari Ini aja Jerman mau kita naik nggak itu, hidup. host. Iya ini didiain. Hostnya tidur, jadi saya ganti dulu. Bang Handi mungkin lagi ini dia. Sarmin selamat malam. Oh ya nggak tahu. Pak Sarmin. Ya, Pak Sarmin, selamat malam. 3, 2, 1. Oke. Bang Sarmin. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Parjanto, selamat malam. Agama apa? Muslim Bunda. Apa yang mau disampaikan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta pendapat sama Bang Juma ini Bang. Saya kalau habis sholat subuh sering nonton debat-debat gini Bang. Tapi banyak yang hujat-hujatan tuh Bang. Itu gimana itu Bang? Ditonton apa jangan? Hujat-hujatan gimana? Hujat-hujatan kayak mana maksudnya, Bang? Ya Islam sama Kristen Bang. Kemarin di 2 hari yang lalu di apologet Buddha. Udah tuh esokannya lagi di Wan Abi apa kalau nggak salah itu. Hujat-hujatan tuh Bang. Waduh kan saya sampai habis sholat subuh itu parah ini kan pikir saya itu. Itu gimana tuh Bang? Ya, selama mereka tidak mengolok-olok Al-Quran, tidak mengolok-olok Allah. Sebenarnya kaidah debat itu kan pada prinsipnya yang Allah tunjukkan kepada kita itu kan menyampaikan dengan hikmah kan gitu ya. Hanya terkadang memang kita tidak bisa menghindari adanya keadaan di mana termasuk saya lah, lisan itu susah untuk dikontrol. Kekuatan berpikir sadar dengan keadaan yang kita miliki pada saat kita tempur perang logika, itu terkadang memang kita lepas kontrol. Yang sejatinya itu sebenarnya nggak boleh. Cuman ada pernyataan Allah di dalam Al-Quran, illal ladzina zalamu minhum. Ya, selama keadaan itu bisa memberikan manfaat yang lebih
daripada mudaratnya, ya tak apa-apa. Karena terkadang untuk meluruskan hal yang bengkok dibutuhkan pukulan atau tempaan yang keras. Hanya saja kalau misalnya sudah berlebihan, ya mending diturunkan aja. Seperti itu abang. Sama Makanya ya gimana. satu lagi nih Bang. Oten tuh kok bangga dengan Buya Sakur sama Ibnu Kalam ya Bang? Ya, karena sejatinya lalat itu mau dikasih buah harum seperti apapun, mereka akan cenderung memilih sampah. Sehebat apapun kita meyakinkan kemudian, pasti mereka lebih percaya, lebih milih sampah. Itu jawabannya. Makanya saya katakan bahwasanya yang terjadi fenomena yang ada terkait dengan pengakuan mereka terhadap orang-orang yang menurut kita menyalahi kaidah, ya itu adalah cerminan bahwa mereka ini sifatnya seperti lalat memang. Kebaikan yang ditorehkan oleh para apologet Islam dianggap sebuah kesalahan. Dan kemudian ketika yang mengajarkan mereka itu adalah orang yang sepaham atau berpihak dengan mereka, maka mereka akan cenderung kepada pendapat itu. Karena pendapat mereka itu kan menyalahi Al-Quran, menyalahi kemudian kaidah Islam, tapi mengatasnamakan Islam, maka pasti mereka akan suka, pasti mereka senang. Begitu Bang. Oke deh Bang, makasih Bang sarannya. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses Amin. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jen, selamat malam. Agama apa Jen? Jen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa. Apa yang mau disampaikan? Mau bertanya, Bu. Nah, orang yang murtad apa dibiarkan atau dibagaimanakan? Maunya yang semangat Bang, kok lemas banget sih? Wah, ini enggak mengganggu ketentraman. Ya itu Bang, cuma itu. Terima kasih. Orang murtad itu ya silakan aja Bang, selama mereka tidak kemudian menghujat dan menyerang Islam kembali, silakan aja. Yang harusnya kita salahkan itu adalah orang yang ada di sekelilingnya, orang tuanya, ibu bapaknya, saudara-saudaranya. Kenapa bisa anaknya murtad? Makanya apologet ini diadakan justru karena menghindari payung sebelum hujan. Kita menghindari murtad itu terjadi sehingga apologet ini diadakan. Tapi anehnya ketika ada gerakan yang kita lakukan seperti ini, ada saja yang tidak senang. Padahal tujuan daripada apologet Islam Indonesia ini dibentuk adalah untuk menyampaikan pesan bagaimana kemudian Islam itu harus sampai tembus ke sanubari generasi muda kita, sehingga mereka terkait dengan milik keyakinan, mereka tidak lagi ragu, mereka tidak lagi abu-abu. Mereka sudah tahu dengan pasti bahwa yang diajarkan para ulama, yang diajarkan oleh para kiai itu adalah sesuatu yang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencipta langit dan bumi. Dikarenakan apa? Dari aspek agama lain sudah dijelaskan oleh para apologet. Bahkan apologet mempertontonkan diskusi dengan level manapun dari kalangan mereka, mereka terseok-seok. Sehingga generasi Islam itu bangga dengan keislamannya. Kalau selama ini kan generasi kita sholat, berislam, tapi girahnya itu tidak terlalu masuk gitu loh. Tapi setelah mereka tahu ternyata Islam ini, agama kita ini ada satu kebanggaan yang harus kita percaya diri gitu loh. Sehingga umat Islam dengan pola keagamaannya, mereka memahami dua aspek, aspek kebenaran Islam dan aspek kesalahan di luar agama Islam. Daripada debat-debat, diskusi-diskusi lintas agama seperti ini, telat mereka itu.
Itulah makanya fungsinya kita bentuk api, kita semangati kemudian. Nah, teman-teman yang ada di DPW ini juga saya menghimbau, yuk jangan selalu minta disemangatin. Teman-teman di DPW sekarang sudah ini redup, kenapa? Karena tak ada lagi. Jangan jadi anak bayi gitu loh. Jadikan diri kita ini sebagai pendakwah. Jadikan diri kita ini begitu masuk di api sebagai orang yang muncul sebagai generasi-generasi dari para pejuang apologet awal. Jangan sikit-sikit minta dukungan, nggak pernah lagi di grup apa Telegram, tak pernah lagi kita komunikasi. Udah capek. Dakwah itu tak pernah redup. Jangan cuma euforia semalam aja dakwah itu, tidak. Tetap harus bersemangat. Kayak api Jatim, jangan pernah lemah. Api di mana lagi? Di Jabodetabek jangan pernah surut. Api Kepri jangan pernah surut, berjuang. Makanya kita kasih ruang kemudian untuk bentuk kemudian susunan pengurus, kita kasih kepercayaan sepenuhnya dengan antum. So, berkembang, ayo berkembang. Jangan cuman 2 hari 3 hari semangat, habis itu redup. Boleh, berdakwah itu harus benar-benar totalitas. Terus kan, Iya. kan ceritanya kan jauh dari orang tua kan. Terus ketika pulang ibunya kan khawatir lah, nggak mau kalau murtad. Terus pas tidur itu salatnya itu dijaharkan biar jorok-jorok ya, biar hilang pikiran sing ngarep murtad seperti itu. Kaget tuh, bukti lungo pergi kan. Nah itu kan. Terus selanjutnya mau bertanya lagi kan, saya juga pernah muda ya, mungkin penonton ini banyak yang muda-muda. Kadang ada gap atau pemikiran sing semakin religius, semakin islamik itu semakin kayak nggak asik atau nggak gimana. Pernah merasakan juga saya bang ketika muda itu gimana yang menyikapi seperti itu, atau bikin wadah yang seperti apa? Terima kasih. Iya, sebenarnya api ini kalau sudah dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar sehati, seia sekata, api ini bisa menjadi wadahnya. Bagaimana kemudian ajang muda-mudi berkumpul, berapologet bersama. Hanya saja mungkin belum bertemu dengan orang-orang yang peduli dengan itu. Jadi kita berharap kemudian nanti ke depannya ada di antara kita yang bisa bersinergi benar-benar mengembangkan api ini dengan semangat. Apologet Islam Indonesia. Amin, Allahumma amin. Amin. Karena kita punya divisi, kita punya kemudian bagian-bagian di dalam organisasi ini yang bisa saling mengembangkan satu sama lain. Ya, hanya disayangkan kalau mereka yang bergabung di API ini hanya euforia sesaat. Hanya karena pingin ketemu dan pingin tanda tangan dan ingin jumpa dengan Bang Suma ajanya. Setelah berjumpa, setelah dapat tanda tangan, udah redup. Nah, itu sayang. Sayang kalau seperti itu semangatnya. Jadi saya menghimbau ya, melalui pertanyaan saudara Zen, saya menghimbau teman-teman API dimanapun berada, ayo semangat. Jangan setengah, perjuangan masih panjang. Tongkat estafet ini akan kita berikan kepada generasi kita berikutnya. Untuk itulah, jangan jadikan teman-teman kita sebagai orang yang mendukung selama ini jadi kecewa dengan kita mundur. Karena di API itu tak pernah mundur. Coba lihat Bang Suma. Dari sejak Anda kenal Bang Suma itu tak pernah surut sedikit pun. Apapun musibahnya, apapun yang terjadi, tetap semangat. Bukan hanya sekali aja, atau karena ada tujuan, setelah tidak tercapai tujuannya kecewa, mundur, redup. Enggak, Bang Suma tak kenal yang seperti itu. Makanya Bang Suma tetap eksis, tetapi organisasinya yang kadang mundur sendiri. Hebat kan? Biasanya organisasinya yang melejit, orangnya yang mundur. Kalau Bang Suma kagak.
Bang Suma kagak. Anda mau tawarkan organisasi apapun, ayo, saya tetap berdiri. Tidak pernah kemudian mundur. Nah, saya didampingi oleh saudara-saudara saya. Ada ketua saya Dinda Alif, kemudian ada Bang Handi, ada Dinda Yonatan Nandar, ada Dinda Blokir Permanen, ada Kores, semuanya berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, teman-teman harusnya gitu. Alhamdulillah, yang lagi semangatnya ini adalah DPW Sultra. Nah, bulan 6 insya Allah kita ada kegiatan di sana. Saya diundang sebagai pemateri bulan Juni di Kendari ya. Nanti akan sama dengan Kodondi di sana. Nah, harusnya DPW ini juga seperti Jabar, Jawa Barat, Bandung. Kan kemarin udah dilantik langsung oleh kita. Harusnya itu sudah terprogram. Kita bikin kegiatan yuk, habis lebaran halal bihalal, kita undang Bang Suma. Ya buktikanlah bahwa kita ini umat Islam yang bersatu dan bertekad untuk menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin di negara kita ini. Riau bikin kegiatan, kemudian habis lebaran api halal bihalal dan seterusnya. Medan bikin kegiatan dan seterusnya. Bali semangat dan seterusnya. Ya, Palu semua bikin. Habis itu kita bikin safari keliling, pengurus pusat keliling untuk memberikan safari tablik akbar, berkunjung ke setiap provinsi untuk bertemu dengan saudara-saudara AMPI yang ada di sana. Jadi kita tidak hanya sebatas online, tapi kita offline juga. Kenapa belum offline? Karena DPW masih belum bergerak secara terstruktur, gitu loh. Bandung sudah kita sahkan pada saat di Jakarta, Depok kemarin. Tapi saya belum mendengarkan suaranya Bandung, entah itu sibuk karena apa dan seterusnya. Tapi minimal semangat dakwah kita berapologet membela Islam itu jangan surut. Seperti itu. Gitu Bang Zen. Ya, terima kasih Bang Juma atas masukan sarannya. Mantap. Iya. Ya. Ya, mau turun. Bang. Iya, makasih. Sama-sama. Jadi jangan kemudian api itu dinilai dengan komal. Lucu itu. Aku gak mau semangat lagi. Aku sudah live-kan komalnya api ini, tapi Bang Suma tak datang. Besoknya live lagi, Bang Suma tak masuk lagi. Semangat jadi hilang, makan pun tak enak, tidur pun tak nyenyak. Itu lagu karangan siapa? Itulah saya melihat dan menilai. Jadi jangan kayak begitu. Kita sudah capek-capek bikin komal, ketua kita nggak pernah hadir, bendahara kita nggak pernah hadir, udah bubar. Wah, pejuang kerupuk toples. Gak kayak gitu, Bung. Pejuang sejati itu lebih besar uratnya berdiri, urat betisnya daripada betisnya sendiri. Jangan pernah surut. Sekali la ilaha illallah, jangan mundur. Jangan mundur. Lah kalau aku beda Bang. Aku live dari pagi sampai pagi dibilang cari koin Bang. Nah itu semangat, harus berjuang. Berjuang terus. Ya. Kuat satukan kemudian tekad, gabungkan kekuatan. Jangan ayo kita bikin komal. Kenapa? Kita kan sudah di api, ayo bikin komal yuk. Nah, begitu Bang Suma nggak ada, komalnya jadi curhat. Jadi komalnya jadi tempatnya nyanyian. Aku tak mau dikalau aku dirayu. Itu lagunya Pak Lamsan itu. Mulakan saja kepada nenekmu kiper. Apanya kayak gitu? Kita sambut dulu deh. Ada dokter nih. Allahu Akbar, Masya. Assalamualaikum Dokter Jauharina. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Rina aja. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah malam gak usah panggil dokter gitu.
Terima kasih udah diizinkan bergabung gitu. Walaupun saya barusan tuh mau ngomong sesuatu, denger Bang Zuma cerita Iya. gitu, jadi ketawa, jadi agak-agak skip nih mau ngomong apa aja. Gitu. Oke, mungkin yang kalimat ini ya, apa namanya, adanya api ini, langsung aja nggak apa-apa kan ya saya bicara ya? Iya, nggak apa-apa, Bu Dokter, nggak masalah. Yang pasien di sini memang kadang rewel, disuntik mati aja sekalian. Jangan, oh, itu bagus Hitnya. banget. Jadi gini, kalau yang saya sering saksikan gitu ya di apologet inilah beberapa waktu lalu gitu kan, pemurtatan itu kan nyata. Yang sering kali jadi pendekatan itu adalah faktor ekonomi, faktor mungkin pendidikan gitu ya Bang Zuma ya, mungkin dari Iya. kawan yang lain seperti itu. Nah, tapi makanya saya senang gitu ya dengan adanya forum ini. Enggak terjadi di sana aja kok gitu loh. Di kalangan yang profesional gitu itu nyata, itu ada gitu. Ya katakanlah di lingkungan kami ya, dokter spesialis, tidak satu tidak dua, ada gitu. Dan memang kalau dilihat upayanya itu sama seperti yang diceritakan di sini, misalkan mulai menggoyah-goyahkan semua agama benar lah, sama kayak yang dulu tuh pernah ada deh, kayak ada tutorial kan untuk memurnakan seseorang, itu kan kayak ada SOP-nya gitu kan ya dari pihak-pihak seperti ini. Nah, itu ada gitu. Jadi menurut saya gerakan seperti ini tetap harus dijalankan gitu. Dan ya karena sekarang gini ya, di profesional aja bisa kena gitu loh Bang Zuma ya, di kalangan yang bisa Iya, benar. di kedokteran gitu seperti itu. Dan mungkin kenapa saya menjadi sangat notice gitu ya, ya pernah lah di prospek untuk dimurtadkan seperti ini. Tapi buat saya pada waktu itu saya nggak tahu ada di Indonesia tuh ada apologet, ada Zakir Naik. Saya tuh tanya cuma Zakir Naik sama Ahmad Didat doang gitu ya. Nggak tahu di Indonesia tuh ada gitu. Itu kira-kira 3 tahun atau beberapa tahun yang lalu. Tapi emang betul seperti yang Bang Zuma tadi bilang gitu. Selama ini mungkin nyambung ke yang tadi naik siapa, Bang Zen ya kalau nggak salah ya. Selama ini kita dilahirkan menjadi seorang muslim, ya kita sholat, ya ngaji, ya puasa, ya Ramadan gitu ya. Udah mungkin sebagai ritual aja. Suatu ketika saya akhirnya membaca Bible gitu ya, karena ya di prospek kan kita harus punya argumentasi juga ya. Ini kita buka gitu. Betul. Benar. Walaupun itu nyeselnya dulu belum tahu ada forum-forum seperti ini. Kalau tahu kayaknya lebih bagus tuh dulu ya. Ini taunya belakangan banget ketika sudah rekonsiliasi udah selesai, ya udah gitu baru nonton kayak ginian lagi gitu. Baru tahu ada di Indonesia. Nah, jadi memang akhirnya saya harus berkata gitu ya pada dokter umum, pada perawat, bina marga, orang yang saya kenal gitu. Justru sujud terindah menjadi seorang muslim ini menurut saya Bang Zuma ya, itu justru ketika kita membuka kitab agama lain gitu. Karena kesempurnaannya terasa banget gitu. Apalagi kalau dalam kedokteran ini udah sering dibahas sama Benar sekali. Ahli Suki, sama Bang Nanda juga. Pokoknya banyak lah di apologet gitu ya. Itu kan udah nggak terbantahkan sekali gitu ya. Bahkan kalau di bidang saya kan dermatologis ya, di bidang kulit itu yang saya lupa surat Anisa yang akhirnya bisa kalau dalam kisahnya Zakir Naik itu seorang profesor di Thailand akhirnya bersahadat ya karena ayat tersebut gitu. Jadi menurut saya dekat sekali gitu dengan kebenaran. Tapi ya masih ada juga sih yang bisa dan berhasil di prospek. Itu aja sih yang mau saya sampaikan, agak belepotan ya karena ketawa-ketawa sih tadi mau ngomong. Enggak kok, Bu Dokter, kami paham apa yang Bu Dokter sampaikan, meskipun lebih banyak yang tidak paham di bawah. Bukan? Enggak, bercanda kok, paham kok, kita paham. Jangankan saya paham dokter. Dokter aja ini titlenya ini dokter Jauharina SPDPE, ini title baru. Apa itu spesialis? Apa itu spesialis dermatologi dan venerologi atau estetika, betul ya dok? Betul. Makasih dok. Habis Kita baca ngerti, Dok. profilnya. Langsung baca profilnya. Langsung cek ya. Dulu SPKK Bang Handi. Ya, betul. Nah, SPKK.
Tapi sama, kompetensinya sama, cuma sekarang jadi SPDVE aja namanya gitu. Ya makanya dokter ini estetikanya cukup mumpuni nih struktur tadi itu. Hah? Supaya menghindari daripada misionaris itu ya harus pelajari senjatanya dia supaya mudah untuk mengkanternya. Begitu ya, Dok? Nah, awalnya nggak gitu. Awalnya tuh masih ya lakum dinukum aliyadin. Iya, yang penting aku Islam, yang penting aku Islam. Jadi ada satu titik ketika sudah menggeret Islam itu agama teroris. Nah, itu tuh dia. saya marah. Itu saya mendidih tuh. Itu titik didih saya terkena tuh di situ. Nah, akhirnya diam-diam saya belajar. Itu sampai berapa kali tuh nonton yang Dr. Campbell sama Dr. Zakir Naik itu kan. Dr. Zakir Naik kan kalau bahasa Inggris logatnya India ya. Jadi agak sulit untuk dipahami gitu. Jadi nontonnya tuh agak harus pahamnya berkali-kali gitu. Nah, itu di titik itulah Bang Andi sebenarnya mau akhirnya belajar tentang tentang kekristenan itu tadi. Ya harus ada yang nampol sih ya. Sampai akhirnya kita mendalami seperti ini gitu. Gitu. Jadi kalau ada lagi datang, Dok, terus habis digituin, terus kasih tahu, Dok, masih mau aku datang besok gitu, Dok. Waktu datang besok. Iya nggak gitu. Nah, itu kan bahasanya Bang Zuma ya. Itu kebetulan ya, kan sama-sama dokter ya. Jadi apa ya, nafasnya satu-satu gitu. Jadi beliau ini dulunya pernah sekolah seminari gitu. Jadi mungkin paham cara pendekatannya gitu ya, seperti itu. Jadi tapi seminari yang gagal sih ya, makanya dia jadi dokter gitu mungkin ya. Nah itu apa namanya, akhirnya setelah saya belajar di Ahmadiyyah ya, Dr. Zakir Naik gitu, kan akhirnya bisa berargumentasi balik ya akhirnya gitu kan. Nah itu ya lumayan sih, nggak sampai ke Bang Zuma juga ya, berani kok masih berani orang kayak gitu. Cuman saya ngeliat nafasnya udah satu-satu, udah mulai gemeteran gitu kan ya. Habisnya siapa yang terima gitu ya kalau agama kita ya waktu itu diseretnya dalam asumsi sebagai agama teroris. Nah itu waduh saya marah banget sih waktu itu. Tapi nggak langsung marah sih, saya belajar di agamanya dulu gitu. Gini loh, Dok, saya potong dikit ya, Dok. Mau nggak? Kita sih nggak pernah merendahkan profesi dokter. Profesi dokter itu profesi yang sangat mulia, banyak menolong orang. Tapi saya rasa sayangnya kalau ada dokter di sini yang sering dilipat-lipat sama Banyoma, namanya Dokter Adi itu. Siapa itu? Ada namanya Dokter Adi, masih dokter umum dia. Oh iya saya pernah dengar di Komal, Kristen ya. Iya. Dia itu kalau menangani pasien itu lancar, dia pintar dia. Ya kita nggak rendahkan profesinya dia. Tapi kalau sudah membahas tentang teologis, kok jadi dilibat, kok jadi begitu gitu loh, Dok. Kenapa ya? Ya saya nggak ngerti ya. Cuman kalau berdasarkan opini saya, ya doktrinnya memang udah terlalu kuat kali ya, gitu sampai bisa percaya. Sekarang gini deh, kalau saya kan perspektifnya udahlah kita ilmiah aja gitu. Saya perspektif teologis 1, 2, 3 jadi 1, wah mumet saya nggak ngerti gitulah ya, misalkan gitu. Misalkan tentang embriologi yang tentang pembentukan janin itu kan nyata-nyata itu aduh jauh sekali kan dari pengetahuan sekarang gitu. Maksud saya kalau iya kan seperti itu kan kalau logiknya. Jadi gini loh, Dok, saya khawatir kalau habis debat Dokter Adi, habis debat Bang Juma, terus dia nangani pasien, ya takutnya orang sakit batuk, ya dikasih Kalpanax. Ya enggak dong. Gitu loh. Itu terlalu jauh sih kayaknya. Enggak ya. Itu aja sih kayaknya. Enggak lah Bang Andi, itu mah beda, enggak gitu. Ya. Itu aja. Masih ingat ya Banyumanya Dokter Adi ya? Iya ingat lah. Bukan dilipat Bang Andi, diinjak-injak, dikucek-kucek. Iya, saya pernah dengar itu di Komal sama dokter Adi itu. Ya, saya pernah dengar beliau bernarasi sama Bang Suma di Komal pernah. Gitu. Ya sudah, saya rasa cukup dari saya. Saya duluan dapat koin, alhamdulillah ya. Boleh tahu, Dok, domisili di mana, Dok? Saya di Jakarta. Ya bolehlah sekiranya nanti
Kalau Banyuma datang Mau, di mau Jakarta. berobat beliau ini, dokter. Mau berobat, ada panu di pipi sebelah kiri. Aduh. Saya di Jakarta, Bang Andi, gitu kan. Ya udah dari Makassar ya. Oh, Makassar. Aku dekat Cipto dok, Kenapa? Aku di Salemba dekat Cipto. Ah, saya kuliah di sana 10 tahun, Bang Handi, dari dokter umum dan spesialis. Ya makanya gue bilangin, gue sebutin Cipto aja udah. Ya sudah, mungkin ada kawan-kawan Oten yang mau naik. Saya terima kasih nih udah dinaikkan di sini buat Mbak Esti dan teman-teman apalagi Bang Zuma terutama. Makasih banyak. Kita Sama-sama, Bu Dokter. ya. Jarang loh orang tahu Sama-sama, Bu namaku. Dokter. Kok Bu Dokter tahu namaku ya? Tahu lah, kan beberapa kali Iya. nonton, sering malah. Dulu Oh, iya, sering, iya. tapi belakangan udah pulangnya malam, sibuk apalah gitu, jadi jarang nonton. Nah ini kan mau sahur ini loh, buka TikTok loh, kok isinya Komal. Ya coba naik, pas banget temanya tadi ngomongin tentang pemurtatan, terus anak-anak muda yang apalah yang mahal. ST dokter Jawaharina pernah, dokter Rina lah, dia naik WA saya. Itu kok ST kok congornya kayak laki-laki gitu loh. Ih, fitnah. Oh, fitnah ya? Fitnah itu fitnah. Fitnah itu. Oh fitnah ya. Ya sudah, cukup. Ntar dulu dok, jadi sebelum turun dok seling bergabung sama kami. Waduh, Kalaupun tidak bergabung, mantau-mantau. Kali-kali ada pasien yang perlu di kemo, kan kebanyakan di sini otaknya nggak di jalan dok. astagfirullah. Aduh, Bang Handi pedes banget deh. Oh dokter, itu aku cuman mau nyampein yang di bawah itu pada kepo. Bu Dokter udah menikah belum? Aduh, saya turun aja deh. Jangan nanya pribadinya dong, ada aja lupa deh. Enggak, itu yang di bawah disuruh aku nanya. Aku namaku di tag. Bunda Ngerti tolong tanyain dong dokternya. dengan jawabannya, ngerti dong Udah dengan ngerti lah. jawabannya. Oke deh. Oke. Kalian ini nanya sembarangan ke dokter, lama-lama kamu dikasih suntik sapi ya. Aduh kan, pedes Itu banget. di bawah itu, di bawah. Orang itu ngetek aku. Oke, saya pamit dulu, izin turun ya. Terima kasih. Ya, makasih Bu Dokter. Makasih, Bu Makasih Dokter. ya. Dan Mbak Esti, Bang Handi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, kalau ada pasien yang mau diruqyah hubungi saya ya. Kalau dokter masih berkenan ya berbagi nomor lah. Kali-kali kita butuh dokter kan. Wah, Kita juga- malah ada senat si senat masih. ya kita ini kan Bang masih Handi baru melahirkan kan orang rumah. ya bukan begitu. Kadang-kadang kan kita butuh dokter dalam hal bagaimana sih orang-orang ini kok. Dokter kulit kecantikan Bang Handi. Situ mau cantik. Bukan. Ya minimal kan ya pernah jadi dokter umum Banyuma. Bang Handi mau suntik bibirnya Bang Juma kayak si Elia gitu. Nggak gini loh maksud Oh, saya. Mama Di sini kan mati nih ya. kita butuh Balas ya, naik. dokter, kadang-kadang ada oten kan yang sakit permanen kan gitu ya. Ya perlulah. Mau operasi bibir biar kasih kayak bibir bayi gorila. Ya kayak congornya si Bombom kan, kalau congornya si Bombom kalau melebar kan diapain gitu loh. Kan bisa konsul lah gitu kan. Iya, bagus juga, cocok. Gitu, gitu maksudnya. yang mau disunat kan bisa diarahkan ke beliau. Nah, gitu disunat pakai cangkul. Ada pula dokter kecantikan sunat Bang Juma Lah, juga biar ngadu-ngadu. dipercantik potongannya di model-model kayak kue lapis kan bisa gitu. Dokter kulit. Tapi cantik loh. Ini kok pasien di bawah ini kok pada ini ya, kayaknya pada semangat ada dokter masuk. Ini pasien di bawah ini, ada yang mau berobat, ada yang mau konsul. Argumennya maksudku yang cantik. Oh, ya ada yang bilang cie gitu. Beliau Ayo, praktek di Len, Jakarta. naik, Len. Beliau praktek di Jakarta. Aku tahu tempatnya kok. Jadi kalau ada yang mau jadi pasien dokter tadi ya silakan saja. Gitu. Iya. Kalau kita sini dokter apologet ini, cara kita mengobati orang sakit itu nggak pakai injeksi, nggak pakai suntik. nggak, Cuman nggak. rata-rata pasien kita belum sembuh kabur. Iya.
Salahnya Bang Yuma ngasih resep, dia nggak pakai resep Bang Yuma, jadi dia ke apotek beli obat lain, jadi salah obat ya. Iya. Nanti kalau pasiennya Bu Rasmi itu nggak usah lagi di ini Bang, langsung diikat aja, diikat. Ya juga ya. Ikat. Ikat. Kasih palium, Baru kasih palium, siram kasih air palium panas. 5, kasih palium 5 langsung tidur. Rendam dia, rendam air sampai lubang hidungnya. Isonti mati. Jangan. Jangan ya. Ditenggelamkan di air, habis itu diikat di bawah. Dibaptis, baptis sapi. Jangan, airnya dipanasin sampai mendidih. Ada lagi nggak dokter yang Ayo, mana? Ten, naik Ten. Ada nih. Apa kurang ajar kali mulutnya ini yang di bawah ini? Apa dia bilangnya? Bu dokter kemana dirimu sayang? Aduh klenong. Dasar lo bibir tebal lo. Oh, pakai sayang pula didapat sama bini lu baru tahu rasa lu. Mau digapai sama suaminya. Sok muda. Dokter di mana kamu sayang? Aduh, parah. Ntar ku telepon bini lu baru tahu rasa lu ya. Ada nih rep 38 ini siapa nih? Rep 38. Rep. Halo Rep, senyum muda itu Rep Weset gigi mau menggelora. Si Rep naik nggak mah turunin dah ngomong-ngomong ah. Kubi orang Bugis banget di Klenong. Bapak kuromemut toge naseng dasar. Oh, Ogi ya? Ogi. Aduh, untung saya bukan orang Bugis. Allahu Akbar. Upat tahu aku mau kogi kah? Upat tahu aku Apakah kogi. siri mate? Mak gombel ina sengal ini runti winina. Kapilu Ikan do cilin. timunna, ikan timunna. Kapilu do cilin na kogi na pala wondri. Allahu Akbar, Masya Allah. Rep, ngomong dong Rep, kalau nggak turun lah Rep. Aduh. Apa nih Rep? Dia lagi senyum tuh. Senyumnya mau bawa luka. Enggak bisa tertutup. Ah, gua naikin dokter Arman aja. Mana dokter Arman nih? Gak ada hotel. Ada dokter Arman nih naik dia. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Dazuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi juga Ustaz Alim, Nandar ya. Tadi sebetulnya saya ingin berbicara ketika waktu masih ada dokter sebetulnya tadi. Iya, sesama dokter kan. Ya begitu. Jadi saya hanya sekedar untuk memberikan masukan. Tapi sebelum itu saya perkenalkan diri. Saya sebetulnya asalnya dari Sabah ini, Bang Zuma. Sabah, Kalimantan Utara. Malaysia. Ya, betul. Malaysia, Bang. Oh, Malaysia. Jadi cuma saya dulu pernah belajar lama di Indonesia. Saya tamatan dari UMI di Medan, lalu diteruskan di UNPAD Bandung. Masya Allah. Jadi ini berdasarkan apa namanya pengalaman saya hanya berbagi. Sesudah saya pulang ke Malaysia, saya sebetulnya salah satu ketua daripada pembina mualaf di Sabah gitu ya. Masya Allah. Kemudian saya melihat salah satu masalah yang selalu kita hadapi adalah misalnya pertumbuhan ini adalah tentang keuangan gitu. Jadi terkait dengan AP di Indonesia, saya pikir mereka itu perlu membuat satu ataupun membuat banyak program, terutama sekali berkhatan gitu ya, karena terkait dengan berkhatan ini semua masyarakat itu banyak melibatkan diri, mulai daripada kepala desa, kelurahan sampai bupati, gubernur ataupun dari ketua menteri. Jadi kita minta sumbangan daripada mereka itu. Macam dokter itu tadi, kan mereka juga banyak yang melibat. Saya lihat di dalam Komal ini banyak juga dokter yang berminat melihat Komal begini ya. Jadi mereka itu perlu banyak dilibatkan. Dan saya berpendapat misalnya APAP setiap daerah itu selalu melakukan aktiviti seperti macam sunatan massal gitu ya.
Di situ nanti mereka akan dapat apa yang darah, bisa minta bantuan dana mulai daripada katakanlah kepala desa ataupun jabatan-jabatan gitu ya. Seperti mana yang saya lakukan di sini. Jadi itu yang kita lihat salah satu masalah yang banyak dihadapi oleh persatuan-persatuan gitu adalah masalah keuangan. Apakah itu keuangan dalam organisasi itu sendiri ataupun keuangan secara pribadi begitu. Jadi ini yang merupakan satu kendala di dalam memperjuangkan contoh kalau macam di Indonesia ya API, kalau di sini macam saya sendiri itu Persatuan Kebajikan Pembangunan Mu'alaf gitu. Jadi masalahnya itu adalah keuangan. Jadi macam mana kita untuk mewujudkan keuangan itu tadi, kita harus melakukan banyak program tertentu sekali berkhatan. Dan di Indonesia sendiri saya lihat untuk berkhatan ini antusias masyarakat itu, dan paling tidak kita dapat membantu atau meringankan beban dari segi ekonomi pada orang-orang kampung untuk berkhatan gitu ya. Dan macam dokter itu tadi, saya pikir mereka itu pun dengan sukarela. Cuma saja lagi mereka itu perlu dijambak. Digedor, mereka digedor gitu. Katakanlah kita buat satu program di dalam satu tempat itu ya, kita libatkan dokter. Di sana itu banyak dokter, banyak apotek. Misalnya satu apotek itu memberikan 5 jarum suntik saja, umpamanya begitu. Kemudian dokter juga 5. Kalau ada 50 dokter di situ, 5 apotek di situ, itu sangat membantu untuk kita buat program sunatan massal begitu. Dan belum lagi kita minta peruntukan daripada pemerintah, mulai daripada bupati, bahkan bank-bank itu semua mereka akan memberikan bantuan dengan sukarela begitu. Yang penting ada orang yang merintis ataupun yang suatu organisasi gitulah. Jadi itu yang pernah saya melihat yang seperti macam di tempat saya sendiri itu masalahnya dari segi keuangan. Itu sebabnya kalau macam API di sana setiap provinsi itu masih ada yang tidak bergerak karena masalahnya dari segi keuangan, apakah itu per individu ataupun dalam organisasi itu sendiri. Jadi itu salah satu cara. Afwan, iya. Ini tuh nanya solusi ya untuk bagaimana kekuatan dana ketika ingin mengadakan acara gitu ya maksudnya ya? Iya begitu. Mantap, siap, silakan Bang Handi Gurunda. Di Medan, di Riau, di Bandung atau di mana-mana sekarang sudah wujud semua, banyak sudah wujud ini API ya. Jadi yang masalahnya itu adalah dari segi keuangan. Saya melihat begitu. Jadi salah satu untuk mendapatkan dana itu yaitu banyakkan program. Ya gitu. Ini hanya sebagai satu masukan aja untuk aku begitu. Siap. Masukannya sudah dimasukin, Akhi Aman. Mantap. Ya, jadi kemudian saya memberikan sedikit komen tentang dengan dokter Yahar itu karena saya juga pernah mengikuti. Jadi itu yang saya katakan dalam kesimpulan saya beberapa waktu yang lalu bahwa walaupun pendidikannya tinggi seperti macam seorang dokter, tapi apabila berargumen tentang dengan konsep ketuhanan itu seketika itu mati akal. Jadi seperti Pak Dokter ngomongnya Pak Dokter ya. Poinnya maunya apa gimana? Jadi jangan pajang-pajang kali Pak Dokter. Jadi itu sahaja. Ntar kami semuanya tidur dengar Pak Dokter ngomong. Jadi itu sahaja sedikit masukan daripada saya. Jadi ya terima kasih banyak karena saya sudah dinaikkan, baru hari ini saya dapat bersama dengan Gurunda Zuma ini Handi Slebes, kemudian Ustaz Ali gitu ya. Terima kasih banyak. Itu hanya sebagai masukan dari saya. Masya Allah, luar biasa masukannya Dokter Aman, saudara kita ini ya. Ya, sejauh sama-sama. Sejauh ini kami dari API belum
sampai ke ranah itu. Sementara ini kami masih pasang kuda-kuda dulu untuk kemudian mengambil langkah berikutnya seperti itu, Bang. Oh ya, jadi sebetulnya tergantung kita punya apa ya, kita punya kreatif atau tidaknya di setiap bahagian ataupun di provinsi itu macam mana untuk mendapatkan anak. Ya begitu saja sebenarnya. Hanya saja memang DPW ini kami berikan ruang untuk melakukan kegiatan apapun yang kemudian tidak menyalahi hukum Islam dan hukum negara. Mereka bisa seperti yang disarankan oleh Pak Dokter untuk mengambil langkah seperti itu juga bisa. Ya, itu masukan yang sangat luar biasa. Ya, karena saya melihat apa namanya community ataupun persatuan apapun organisasi itu kita senantiasa minta sumbangan daripada berbagai pihak, itu yang jadi masalah. Siap. Aku turut melengkapi Gurunda ya. Izin menyampaikan juga informasinya. Baik, terima kasih Pak Dr. Aman. Alhamdulillah memang API sudah dibentuk, sudah setengah tahun ini berjalan dan kita terus bergerak dan bertindak, bahkan sudah banyak DPW yang dibentuk. Namun kita juga melihat seperti tadi pesan dari Panglima kami, semangat kita itu jangan hanya di depan, dan kita juga tentu mensupport mereka sesuai dengan kekuatan kapasitas mereka di DPW. Jangan sampai kita yang dari atas juga mensupport semangatnya tapi dari bawah itu kurang semangatnya. Jadi kita harus saling bersinergi, dan kita juga tadi sudah disampaikan dan memang itulah yang ada di API, bahwa lakukanlah kegiatan-kegiatan, silahkan berinisiatif yang positif yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dari yang termudah dulu, dari yang bisa dijangkau. Bahkan beberapa DPW sudah ada yang menjalankan misal kegiatan sosialnya, aktivitas sosialnya, berbagi, itu dari yang ringan-ringan dulu, dari yang mereka bisa galang, mereka ambil dana sedekah dari para anggota atau mutasodikin di sana semua itu. Jadi dari yang ringan-ringan itu mereka jalani konsisten, dan insya Allah semoga perlahan semakin meluas dan semakin bermanfaat, semakin meningkat levelnya gitu. Seperti yang disarankan oleh Pak Dr. Aman maupun yang lebih lagi dari itu berharapnya. Jadi kita memang bertahan perlahan bertahap, insya Allah tujuannya untuk kemaslahatan umat. Begitu kurang lebihnya Pak Dokter. Terima kasih atas masukannya. Betul, Masya Allah. Ya, mungkin ada teman lagi di bawah yang mau naik ke atas. Silakan aja dinaikkan. Yang agama Kristen. Makasih ya Bang Dr. Aman atas masukannya yang begitu luar biasa ya. Sama-sama Bang. Iya. Ya. Wah. Buat sahabat-sahabat DPW ya tetap semangat, bikin kreativitas, tindakan yang sifatnya tidak melanggar. Kan sama-sama sudah pegang, ada tahu aturannya seperti apa, silakan lakukan kebaikan, sifatnya dakwah apapun itu yang terkecil, gerakan di situ kepengurusan yang ada, laskar yang ada, tunjukkan semangat kita. Kan tidak harus dikomal, betul kata Gurunda tadi. Bahkan memang banyak pergerakan-pergerakan, kita juga banyak dapat informasi dari wilayah-wilayah yang sifatnya tadi ya informasi tentang tindakan hal pemurtadan dengan cara halus dan sebagainya. Ngomong-ngomong juga ini ada dari kalangan akademisi yang dia ngasih sebenarnya menggiring saudara kita, tujuannya itu mengarahkan agar mengikuti agamanya kalau kita tangkap. Namun dia nggak tahu ternyata dia itu anggota API kita, laskar API kita, dan dia melaporkan juga ke kita. Saya bilang ya udah Pak, nggak apa-apa, ajak beliau kan seorang dosen, nggak apa-apa, ayo kita nanti diskusi secara offline, mau di kampus disaksikan mahasiswanya juga oke, insya Allah siap hadir. Saya bilang, tapi nggak usah ngasih tahu Bapak dari API, nggak apa-apa, tapi nanti dari anggota API, tim API kita yang turun kalau mau berdiskusi, karena dia sudah ngasih Bible-nya juga sudah sampai ke saya Gurunda. Iya. Ya udah, Indah kita Alif di adakan. Palembang kan ya? Ya di Lampung lah Gurunda. Palembang beda ya? Beda, cuman hitungan berapa menit lah, kurang lebih berapa ratus menit. 3 jam perjalanan. Tuh. Ini anaknya sahabat kita Pak Sarifuddin, Jakarta, nikah di sana. Tadi izin. Oh iya. Mau pesan karangan bunga ucapan dari API untuk pernikahan anak beliau, sekaligus ajang promosi untuk di Palembang gitu. Masya Allah. Pak Sarifuddin Bekasi ya? Iya betul. Kenal kan
Oh ya, jumpa tempo hari beliau alhamdulillah ada komunikasi juga. Beliau support pergerakan API, termasuk yang hadir ke kajian API. Oh, Palembang. Agak jauh Gurunda, beda itu provinsi. Kirain Atau nanti kita hubungi. Katanya berapa menit? Iya, kan berapa teman yang ratus di Palembang menit. ada nggak? Ada, nanti kita hubungi. Kalau acaranya belum terlambat, nanti kita coba hubungi, kan ada saudara kita API Palembang. Iya, beliau mau silaturahmi dengan API Palembang. Kata beliau. Iya, masya Allah. Kalau lewat darat, semoga beliau mampir di Lampung. Amin. Siap. Nanti saya coba komunikasikan dengan kawan di Palembang. Iya. Oke. Kontak Pak Haji Sarip ada? Ada. Oh iya, nanti komunikasi aja deh. Siap Gurunda. Insya Allah siap. Oke, yuk ya agama Kristen yang mau diskusi. Ini kamu minta naik mau ngapain nih? Mau agama Islam, tapi fotomu kok kayak gitu, nggak sopan banget. Mau Bandung, kamu kasih foto yang bagus dong. Kamu agama Islam kan? Masa fotonya kayak gitu, foto profilnya? Kasih foto yang bagus dong. Ganti fotonya baru dinaikin. Oh, Pandi Ahmad ada di bawah, tolong dinaikkan. Besok ada kegiatan untuk API Sulsel, kegiatan di RRI. Masalahnya dia nggak ada minta naik bang, nggak nampak. Tuh ada. Assalamualaikum Bang Zuma semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh. Di Sulawesi Tenggara Bang Zuma, Sultra. Ya Sultra maksudnya, Sultra. Bukan Sutra ya. Sultra. Iya bisa dibantu. Maaf ini. Ya silakan Fandi. Ya teman-teman bisa bantu follow izin teman-teman ya. Izin Bang Zuma. Iya. Di follow teman-teman biar besok bisa live kegiatan Sultra, API Sultra pakai akun ini mungkin besok. Di follow ya. Biar besok bisa buka kamera kegiatan RRI Kendari. Insya Allah. Bareng Ai Stanley ya. Iya. Mantap. Oke, selamat malam Piu. Agama apa? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang. Iya, nama saya Gasim Bang. Iya, Masya Allah, nama yang baik. Iya, ini saya sama sahabat saya nih. Jujur aja ini baru sebulan terakhir nih, saya belum tahu nih. Tiap malam ini sahabat saya Pak Ani apa ngikutin Bang Juma ini. Wah, Masya Allah ini dakwanya ini. Jadi ya ini ingin nyapa aja sih Bang. Kita Bang, ini ada sahabat saya Pak An mungkin mau nyapa nih. Assalamualaikum Bang Juma dengan tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Ya, saya suka nonton live di Bang Juma. Ya, suka sekali. Masya Allah. Terima kasih banyak Abang. Untuk menyebarkan Islam dengan kebenarannya dan memberikan jalan kepada oten-oten Bang. Ya. Iya. Salam buat semuanya. Sama-sama Bang. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah nih. Lanjut dakwanya Bang. Kalau saya asli Palembang nih Bang. Oh iya, Masya Allah. Subhanallah. Palembang. Cuman kebetulan lagi di tugas ini, lagi di proyek lah kita. Jadi ya Alhamdulillah nih sambil nunggu sahur ini ada ya ceramah lah, ini ada pencerahan lah buat kita nih. Ceramah. Alhamdulillah, lanjut terus Bang. Tapi ini Bang mungkin ya kalau ini nih kan sekalian dakwah nih Bang Zuma nih, kira-kira Bang kadang-kadang kan kalau kita dengar ceramah itu ya ustadz-ustadz kita lah, seperti contoh kayak almarhum Zainuddin MZ segala macem itu, mereka sering cerita tentang akhlak Rasulullah Bang, kayak gitu Bang, kisah-kisah Rasulullah lah Bang. Mungkin dari Bang Zuma nih juga nih kira-kira nih Bang ada gitu Bang. Jadi mungkin lah siapa tahu dari ya teman-teman kita non muslim ini dengar cerita-cerita begitu mungkin tergugah juga hatinya Bang. Mungkin Bang ya, saya juga nggak tahu nih. Jadi mungkin kisah-kisah Rasulullah, sahabatnya segala macam gitu kali Bang. Jadi kita juga yang di sini kayak saya sama sahabat saya Pak Hani, nama-nama ilmu juga Bang.
kayak gitu bang. Iya. Sama-sama belajar gitu ya. Karena hidayah Iya itu bang, bener bang. macam-macam datangnya dari mana aja gitu, betul. Sip deh. Iya betul bang. Nanti kita belajar lagi untuk menyampaikan Iya bang. ya terkait dengan sejarah-sejarah. Betul bang. Tapi nih Bang Lanjut Piu, terus, ini Bang. kalau Semangat, abang Bang. mau dengar, Bang Piu, kalau mau dengar gitu room dakwah Bang. Ini room diskusi Bang. Jadi kita diskusi lintas agama. Kalau abang mau kayak gitu itu, yang abang mau masuk room dakwah. Oh iya benar bu. Ini Iya room benar juga diskusi sih Bang. cuman. Oh iya benar. Enggak, ini cuman ini aja. Maksud saya itu pencerahan dari Bang Juma juga. Bukannya usul, bukan. Siapa tahu Bang Juma ada kisah-kisah gitu kali Bang ya. Kalau Ya, lagi selain belum yang- ada oten gitu ya, ya kan, mengisi waktu pada saat Biasa kan di awal-awal memang ada pencerahan dari Bang Juma. Awalnya. Iya memang saya. Oh iya, saya juga memang baru ya bisa dibilang selama puasa ini Bang, saya belum tahu apa ini sahabat saya Pak An ini kok tiap malam dengerin apa sih. Saya ngikut, alhamdulillah kemarin tuh ada yang sempat mualaf ya masuk Islam lah. Alhamdulillah saya dengar itu sadar dia, masya Allah. Ya terus Bang, lanjut terus Bang, ini masya Allah nih dakwahnya siap, Bang. makasih Bang. Iya, insya Allah. Sehat Kita cuma selalu bantu Bang dengan doa aja teman-teman ini. di sana Amin, ya. Insya Allah. Amin. Doa Bang. Lanjut Bang, kita pamit Bang. Baik, Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan kalau mau dengar pencerahan itu di awal, makanya kalian kalau Bang Juma itu baru buka komal tuh langsung ditonton. Itu di awal-awal Bang Juma itu kasih pencerahan, bahkan ngaji di awal. Tapi kalau udah masuk ke diskusi, nah itu susah gitu. Makanya kalian jangan kemana-mana. Kalau Bang Juma udah live, langsung kalian masuk ke YouTube, masuk ke TikTok, langsung duduk kalian baik-baik. Gitu. Kadang sehat juga orang Saksikan. ini ya. Benar juga. Iya kan. Habis mereka itu selalu aja masuk di pertengahan Bang, di pertengahan di akhir. Nggak masuk dia di awal. Salam. Iya Bang. Mau izin bertanya Bang. Siap. Tadi kan saya ada lihat juga kan, ini lab orang Kristen gitu. Terus dia bilang Muslim tuh kok nggak terima dibilang Hubal. Terus dia bilang lagi ada katanya itu kitabnya tidak disebarkan. Namanya apa? Membahas Al-Wazala, Azza-Wazala apa itu Bang? Apa? Allah Azza wa Jalla. Apa Azza-Wazala? Iya. Apa yang mereka katakan? Dia bilang itu aja, katanya kalau itu diapain terbongkar semua agama Islam ini katanya. Wis, mantap sekali. Ada orang yang ingin membongkar Islam, tapi baca kitab Al-Quran tak bisa. Wih. Tapi katanya di dunia, seluruh dunia nggak ada, cuman ada di Palestina katanya Bang. Wih. Orang situ yang make katanya. Ya, tapi Kalau masalahnya kalau informasinya dari kalangan mereka, ya bagaimana yang bisa kita percaya? Sedangkan manusia aja mereka edit jadi Tuhan, Bang. Apalagi cerita-cerita yang kayak gitu. Cuman tadi yang kurang serunya kan dia bilang, apa betul Bang, Nabi Muhammad mati diracun Bang? Mana ada? Nabi Muhammad SAW itu diracunnya kapan? Pakai hadis apa nah? Ibnu Katsir ya katanya. Kalau nggak salah. Iya, masalahnya kita ini kan ada ulama, ada para kiai yang lebih tahu Islam, sedangkan mereka membaca kitab mereka aja dalam bentuk original teksnya tak bisa. Bagaimana mungkin kita ingin mendengarkan ocehan-ocehan orang-orang seperti ini kan gitu. Ya. Gitu Bang. Udah deh Bang. Teologi agamanya apa sih? Islam Bu. Gitu. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Zuma saya izin sekalian turun ya.
supaya Kristen bisa 2 slot. Kak Hesti. Boro-boro 2, 1 aja nggak naik. Ya izin saja turun ya. Lintas. Ya, kau dibawa terus kau sebarin paus satu-satu ya. Oke, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas akal, selamat pagi, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa banyak kali orang ditanya ya, agama apa langsung ngucapin salam. Maunya dijawab dulu agama Islam baru ngucapin salam gitu dong. Apa yang mau disampaikan, Bang? Iya, Fadi, cepet Fadi, gue cerita kok Fadi. Para gurunda-gurunda, gini mau minta doa sama Bang Suma sama gurunda-gurunda yang lain. Karena doa kenapa Bang? Doa atas kelahiran anak kami ini baru kemarin malam lahirnya gitu. Mau minta doa yang terbaik lah. Oke, ya Bang. Semoga anaknya cewek apa cowok? Alhamdulillah cowok. Nah, semoga jadi anaknya soleh ya Bang. Semoga bisa menjadi penerus daripada Bang Juma. Penerus dakwanya maksudnya. Ya, kita doakan. Anaknya namanya siapa, Bang? Wah, bagus juga nama aku. Lintas akal apa? Untuk namanya waktu ini sebelum istri hamil, waktu masih Israel itu ada dengar di ini yang lagi viral itu yang pahlawan Palestina itu yang membunuh 150 tentara Israel itu, Nabil Halabiyah. Nah, pernah niat gini, kalau nanti anakku cowok saya kasih nama itu gitu Bang. Iya, Masya Allah. Ya, kami di sini mendoakan ya anak dari sahabat kita ini, kita doakan sama-sama. Semoga anak beliau menjadi anak yang soleh, ya, menjadi tokoh agama Islam, menjadi tokoh bangsa ini yang membanggakan agama kita dan bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, seperti itu Bang, kami doakan. Amin. Kalau misalkan ini Gurunda, kalau acara akikah boleh nggak nih ngundang Gurunda ini? Kebetulan satu pulau kita ini. Di Sulawesi ya? Iya. Wajo. Iya. Tapi kalau ceramah saya nggak bisa karena bukan jurusan saya itu. Nggak bisa ceramah saya. Kecuali ada pendeta duduk di situ, saya datang, wah apa seru itu. Tapi kalau ceramah saya nggak bisa menolong. Gampang Bang ceramah, gampang. Nih contohnya, anjing bapak-bapak, babi ibu-ibu, haram dimakan. Itu Bang. Mati minyak. Ya, lucu juga kadang-kadang wanita ini ya. Ya, itu aja sih Gurunda, semoga nanti anak kami ini amin sumalah gitu. Minimal ya. Masya Allah. Karena dari kemarin malam ini biarpun lagi jagain anak, tetap stay di roomnya, di kumalnya Bang Suma ini. Masya Allah, luar biasa. Iya. Tapi kalau lagi marah-marahan, lagi maki-makian, abang keluar Bang, jangan dengar. Kalau udah keluar kata tulul, nah tinggalkan segera. Siap. Ya udah Gurunda, itu aja. Iya, baik. Untuk semuanya, sehat-sehat para Gurunda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iti boleh nggak ya cerita sedikit ya? Kan tadi ada 2 orang nih yang minta doa ya. Tapi aku pernah, aku nggak sebut nama ya, karena beliau juga sultan. Beliau itu sultan di apologet kita ini, di room komar kita lah. Nah, beliau tuh cerita 10 tahun, dia punya anak udah 1, terus udah 10 tahun, bininya nggak hamil-hamil. Terus 2 kali lah itu keguguran. Terus dia minta tolong, Bunda bisa nggak sih doain saya. Nah bener Bang, bininya hamil. Wih. Langsung dia bilang, Bunda makasih, alhamdulillah orang rumah saya udah hamil katanya. Masya Allah, iya Bang, iya. Manjur juga tuh doa. Padahal
setelah itu besoknya dia minta sarungku. Jadi kasih lah. Nggak ada bang. Iya. Itu. Nelpon sama aku. Gimana caranya bang supaya hamil? Siapa Ini coba, siapa sarung coba? kepinggang. Bom kan? Bukan bom. Bukan bom lah bang, orang saudara kita. Iya. Ayo naikkan saudara yang lain. Ini bang, lagi di jalan dia kena macet. Tunggu aja bang. Nah, kan, nyampe dia kan. Kodam katanya. Mung Bandung, selamat malam. Apa yang mau ditanya tuh? Gini kan enak fotonya. Masa pakai foto fak gitu? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya tentang surat ke-7 ayat yang ke-172 tentang persaksian roh. Pas lahir ke dunia kan seluruh manusia dalam keadaan suci fitrah, terutama yang agama-agama yang lain gitu kan. Iya. Apa benar yang terlahir dari Islam juga harus bersahadat dan terus ada saksinya gitu? Bersyahadat dan ada saksinya. Maksudnya gimana ini bang? Aku perbaiki pertanyaannya ya. Maksudnya gini bang, biasalah pertanyaan Oten. Disuruh bersahadat, kan? Aku bersaksi tiada Tuhan. Nah, kapan kau menyaksikan Tuhanmu? Itu gitu bang. Gitu ya? Kurasa kagak kayak gitu tadi. Beda. Iya ya bang. Beda bang. Beda kan? Iya beda. Nah, kalau kayak gitu aku tangkap nih, cepet nih aku tangkap. Ini yang ada yang terputus tadi. Gimana ceritanya saudaraku? Apa yang dipermasalahkan dalam surah Al-A'raf ini apa? Tadi kita sudah bahas ini. Apa masalahnya? Yang di situ kan perjanjian roh, berarti pas lahir ke dunia teh dalam keadaan muslim semua. Muslim, iya. Ya. Yang lain juga gitu, yang agama semua, pokoknya manusia semua. Iya. Ya. Terus kalau misalkan lahir dari kalangan Islam, apa harus bersahadat lagi apa gimana gitu? Jadi gini, seluruh keturunan Adam itu lahir dalam keadaan muslim mereka. Wa is ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi seluruh keturunan Adam itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kemudian kita di dalam kehidupan masa ruh praeksistensi menjadi manusia itu kita sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lahir kemudian umat Islam ketika mereka lahir, mereka tidak pernah kemudian dicekoki dengan konsep paganisme. Mereka besar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mereka ditanamkan akidah yang semakin kuat terhadap persaksian di alam ruh tadi. Dengan cara mereka diajarin Quran, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 dan seterusnya, sampai menjadi seorang muslim yang taat. Setiap harinya kemudian mereka bersyahadat. Dari kecil mereka diajarkan bersyahadat. Tapi di kalangan manusia lain yang lahir di tengah-tengah orang-orang kafir, besar mereka diajari kemudian menyembah kepada selain daripada Allah, meninggalkan ikrar pada masa praeksistensi tadi. Sehingga ketika mereka kembali kepada syahadatnya, kepada persaksiannya di alam roh, ya mereka harus mempersaksikan kemudian bahwa tiada Tuhan selain Allah, karena sempat mengingkarinya dengan mempertuhankan selain Allah. Itu maksudnya. Kalau umat Islam dari kecil mereka bersyahadat terus sampai dewasa, bahkan sampai mereka meninggal. Seperti itu bang. Masya Allah Gurunda, betul. Makanya
umat Islam kan sudah diajarin dari kecil bersyahadat. Kita dari kecil sholat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu sudah include semua. Kita tidak menyimpang kalau umat Islam kan, karena dari fitrah itu kita suci, dibimbing tidak mensekutukan Allah. Dari kecil kita dididik untuk sholat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah otomatis bersaksi lagi kita. Jadi tidak ada perlu pengulangan seperti bagaimana orang mu'alaf disaksikan, nggak kayak gitu konsepnya. Masya Allah Gurunda, mantap. Iya, Masya Allah. Ini bang, pertanyaan aku bang, ini menyambung ini aku barunya. Nah sampai di usia berapa bang mereka anak kecil itu Islam bang? Sampai di usia berapa? Di saat dia udah mati gitu? Pada sampai maksudnya gimana? Kok mati? Siapa Nih, yang mati? kakak saya punya kakak kelas 2 SMP, tapi dia udah meninggal. Nah itu apakah dia Islam apa dia Kristen? Dia Kristen, SMP kan? Udah Iya, kelas 2. udah diajarin nyembah Yesus, diajarin kemudian ini dan itu, makan babi, makan kucing, makan biawak. Kristen mereka. Kristen. Cuman itu dia orang tuanya yang mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada Yesus. Ya, tanggung jawab orang tua lah. Meninggalnya karena kebakaran. Oh, ya. Tapi kan kita kembalikan kepada Allah ya kan. Allah yang tahu segala rahasia. Kita hanya menyampaikan yang ada di Al-Quran. Iya, gimana? Silakan. Bang, kalau para sahabat juga bersahadat ya kepada Nabi Muhammad. Iya. Itu dalam keadaan muslim kan? Iya. Pada saat mereka kemudian masuk Islam, mereka bersyahadat. Gitu. Jadi terkait dengan pertanyaan Ukhti Hesti, kalau mereka adiknya ini, saudaranya atau kakaknya sudah balik, berarti dia kena hukum. Tapi kalau dia belum balik, ya belum. Makanya saya katakan tadi, itu rahasia Allah, kita kembalikan kepada Allah. Gitu. Ada lagi? Itu kami cuman disuruh ke gereja aja bang, suruh gereja tapi nggak dipelajarin gitu. Ya itulah yang Al-Quran katakan, sesungguhnya orang-orang kafir itu hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Bukan Yesus yang ngajarin, tapi nenek moyang. Gitu. Oke, Mung Bangdung, silakan ada lagi atau biar ditanya nih sama tukang gali kubur nih. Selamat malam, apa yang mau ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah dinaikin. Mau bertanya sama Gurunda Bang Zuma tentang Yudas, Bang Zuma. Ini kan saya cari referensi di Google, kayaknya ragu semuanya kan. Yudas itu kan disalibkan dan terkutuk, pemakan suap. Dia juga bendahara gitu kan. Itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Jadi saya penasaran aja sama sosok Yudas ini gitu kan. Apakah Yudas dulunya pegawai apa gitu kan, sehingga dia disuap sama orang gitu. Terus siapa yang mensuap gitu. Itu aja sih menanya. Kalau Yudas ini kan dapat upah dari menjual Yesus kan ya. Dari mana? Ya dari orang-orang yang menginginkan kematian daripada Yesus, termasuk imam kepala, mahkamah agama, imam-imam yang ada pada masa itu. Itu dia. Nah, sedangkan penekanannya kemudian adalah yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang terkutuk. Salah satu dalil di dalam Ulangan 27 nomor 25, orang yang makan suap itu adalah orang yang terkutuk. Nah, sedangkan Yudas diceritakan sebagai orang yang makan suap.
Seperti itu, Bang. Ada lagi? Oh, berarti anggapannya Yohanes 12, ya. berarti seperti Yudas ini seperti orang yang memakan suap ya Bang Juma ya? Iya, makanya dikatakan dalam Yohanes 12 nomor 6. Di situ tabiatnya memang udah kelihatan. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Yudas sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Berarti dia adalah bendahara yang diberi kemudian kepercayaan untuk memegang dana umat, tetapi beliau sendiri sering mencuri uang kas yang dipercayakan kepada dirinya gitu. Saya baca-baca juga Yudas ini muridnya Yesus, katanya Bang Juma ya? Iya, memang murid beliau, murid Yesus beliau ini. Murid yang pengkhianat. Oke Bang Tukang Paling, ini ke panggilan aja dulu ya. Bang Juma, panggilan ini dia tidak terima kalau si Yudas yang disalib, Bang. Silakan panggilan. Panggilan. Halo. Iya, halo. Iya, silakan. Saya belum mau bahas yang Yudas dulu lah ya. Saya mau nanya beberapa hal aja yang menurut saya mengganjal gitu ya. Siapa tahu bisa jawab ya. Dari sekte mana, Bang? Yang pasti bukan Muslim. Ya, Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan, oke. Yang pertama nih, kenapa sih ya kalau ibadah itu harus ke satu arah? Tapi untuk logika saya nih, banyak keadaan yang mungkin bisa membuat kita tuh nggak tahu arahnya kemana. Misal kita lagi di hutan, atau zaman dulu lagi di gurun kita nggak bisa lihat matahari atau dan lain-lain. Itu yang pertama. Aku minta dijawabnya nggak usah pakai bahasa Arab karena aku nggak ngerti. Jadi dijelaskan aja. Itu yang pertama ya Mas ya. Iya. Terus yang kedua, kalau ini sih memang aku sering lihat ya, memang lagi viral di YouTube yang soal banyak banget orang berebut gitu untuk berebutnya tuh bukan berebut yang santai gitu, tapi bener-bener tarik-tarikan gitu untuk mencium batu yang di Ka'bah itu tuh. Nah, aku lihatnya tuh berebutnya tuh kayak berebut banget gitu. Nah, aku tuh ngerasa kayak kenapa sih harus gitu gitu? Ini secara manusia gitu ya. Tapi kan tidak merepotkan kamu kan? Kan ini siapa yang jawab ya? Enggak ini di dulu. Tapi merebut untuk mencium hajar aswad itu kan tidak merepotkan kamu juga kan? Kan saya lagi bertanya. Kenapa? Enggak, saya tanya balik dulu baru soal jawabannya, Mbak. Merepotkan kamu enggak? Semua pertanyaan saya tidak ada yang ngerepotin saya. Oh ya udah, berarti kamu usil doang kalau gitu ya. Mungkin gini, Bang Andi, mungkin gini. Berebut itu malah bagus. Kalau saling menjauh itu baru jadi pertanyaan. Justru berebut itu bagus. Bertanya kan Mas, betul nggak Mas Juma? Iya. Iya Mas Andi, jangan emosian dong. Emosi saya, cuman kau yang itu yang kau urusin gitu loh. Kan ini lagi bertanya, katanya lintas agama. Ya kan boleh saya tanya balik, artinya tidak merepotkan kamu kan? Ini semua yang jawab dulu aja, ini biar dijawab. Kenapa berebutan untuk mencium hajar aswad? Tapi tidak merepotkan kamu kan? Semuanya tidak merepotkan saya. Ya tidak, oke. Terus, ya terusin. Berarti kamu nggak direpotkan, terusin. Dah. Iya tidak Mas Andi, tidak ngerepotin, sangat tidak ngerepotin. Cuman saya ingin bertanya, gitu ya. Itu yang kedua, mengapa gitu. Terus yang tadi soal arah, mungkin kalau bisa jawab ya lumayan lah, aku jadi ngerti gitu. Karena teman-teman saya juga nggak pada bisa jawab. Sama satu lagi Mas, ini yang terakhir. Jadi kenapa ya di seluruh negara ini gitu ayat Al-Qur'annya Mas Zuma itu harus pakai bahasa Arab. Namun ada beberapa keadaan yang misal nih Mas, tiba-tiba ada orang yang belum bisa bahasa Arab nih, tapi bener-bener pingin baca banget gitu karena dia lagi butuh gitu kan. Ada orang yang butuh banget gitu, mungkin lagi sendiri, terus dia mau baca jadi nggak bisa nih, itu misal ya, karena dia belum belajar gitu. Lalu mungkin juga ada beberapa hal yang mungkin di negara terpencil yang tidak ada seperti Bang Zumanya, atau misalnya tidak ada ustadz-ustadz yang jagonya gitu kan. Itu sedikit
akan menghambat gitu untuk orang bisa mengerti. Nah aku sih pingin 3 hal itu tuh dijelaskan sampai akhirnya tuh aturan itu tuh menjadi mungkin untuk saat ini gitu. 3 hal itu aja. Oke, mohon izin ya teman-teman. Jadi terkait dengan 3 pertanyaan dari saudara kita ini, pertanyaan yang pertama terkait dengan kenapa sih harus kemudian berlomba-lomba gitu ya. Itulah umat Islam, Bu. Umat Islam itu adalah umat yang kemudian cinta kepada agamanya. Perwujudan daripada cinta kepada agamanya, setiap item menjadi perintah, baik itu rukun ataupun sunnah dalam satu ibadah, itu mereka maksimal. Ini tidak dimiliki oleh agama lain. Kalau di Islam kemudian Anda lihat, ketika ada perintah 5 kali sehari, dan tidak sesimpel itu. Mereka harus membersihkan kaki, membersihkan tangan, mereka harus mandi. Dan itu 5 kali sehari itu bukan cuma sehari, itu rutin. Rutin selama mereka itu hidup. Dan itu mereka lakukan dengan setia. Betapa wujud kecintaan kepada sebuah kaidah dalam agama. Sedangkan kita lihat di agama lain sekali seminggu pun malas. Kita 5 kali dalam sehari. Dalam seminggu kami melakukan berapa kali tuh? Itu minimalnya 5 kali 7 hari itu berapa jadinya? Kami ke rumah ibadah kami dalam sepekan 5 kali 7, 35 kali dibanding 1 kali. Bagaimana cinta kami itu terhadap agama kami. Nah, terkait dengan kenapa harus berlomba-lomba kemudian. Yang pertama, kami mengimani bahwa menurut hadis Rasulullah, bahwasanya Hajar Aswad ini adalah sebuah batu yang kemudian didatangkan dari surga. Sehingga ibarat kata nih, surga adalah tempat yang kita akan pergi. Surga adalah tempat yang kita tadinya di sana, tapi diungsikan kemudian ke bumi. Ibarat saya seorang perantau meninggalkan Makassar, saya membawa benda yang kemudian dicintai, yang menjadi simbol bahwa benda ini adalah lambang alat untuk menghapuskan kemudian kerinduan saya kepada anak saya. Misalnya saya bawa kemudian kaos dalam anak saya. Ketika saya di Dubai, rindu sama anak saya, baunya, baju dalamnya itu yang kecium. Jadi penggambaran ini seakan-akan kami sedang berlomba untuk mencium benda yang datangnya dari surga. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Itu hikmah pertama. Yang kedua adalah amalan ketaatan terhadap analogi ini, kemudian ketaatan terhadap apa yang dinarasikan ini kemudian adalah mencerminkan satu keadaan, siapa yang bersungguh-sungguh melakukan itu, maka dosa-dosa mereka digugurkan oleh Allah. Tapi bukan batunya yang menghapuskan, tapi tindakan untuk melakukan amalan itu yang menghapuskan kemudian dosa daripada manusia yang berlomba untuk melakukan itu. Yang ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah. Kami ini cinta kepada beliau, maka apa yang beliau lakukan, maka kami ikutin. Nah, dan yang terakhir adalah Hajar Aswad ini, kata Rasulullah Muhammad SAW, akan menjadi saksi nanti di hari kebangkitan. Dan itu juga dianut oleh nabi-nabi terdahulu. Misalnya dalam Yosua 24 nomor 27, batu ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Tuhan. Makanya umat terdahulu itu mereka juga memiliki batu tugu. Setiap umat pasti memiliki batu tugu. Hanya Kristen yang tidak punya batu tugu. Yahudi punya, Yakub punya, Abraham punya, Daud punya, Salomo punya. Mereka semua memiliki batu tugu untuk mereka jadikan sandaran untuk arah sujud. Sama seperti kami. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa tadi? Arah ibadah, sholat. Rasulullah Muhammad SAW itu pernah sholat di atas kuda. Kami juga, saya sendiri di atas mobil, di pesawat juga saya pernah sholat. Jadi ada keadaan di mana sholat itu bisa mengarah kepada arah manapun ketika kondisi itu darurat. Nah, kenapa harus bertumpuh satu arah? Itu cerminan bahwa kami ini adalah umat yang satu.
menuju kepada tauhid. Itu cerminan bahwa Tuhan kita satu. Sujud kita itu hanya kepada satu perintah, menuju kepada satu titik, perintahnya ke situ, ya kita sujud ke situ. Untuk mencerminkan satu, bahwa umat Islam itu adalah umat yang berjamaah, banyak tapi satu. Mencerminkan bahwa kami adalah pelaku tauhid, Tuhan kami satu, ibadah kami satu, bertumpuh kepada perintah yang kemudian didatangkan. Perintahnya seperti itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi kemudian? Melahirkan adanya keadaan bahwa cerminan umat Islam ini adalah umat yang teratur, umat yang satu kata, seia sekata dalam tindakan, dalam amalan. Yang ketiga, terkait dengan apa tadi itu? Kenapa harus menggunakan bahasa Arab dalam beribadah? Jadi gini, umat Islam ini adalah umat yang cinta kepada kitab sucinya. Umat Islam ini adalah umat yang mengaplikasikan kecintaannya kepada Tuhannya, kepada nabinya, kepada kitab sucinya. Cinta. Kenapa dia menggunakan bahasa Arab? Karena itu adalah kaidah yang didatangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam beribadah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, sehingga umat Islam ketika kemudian menggunakan bahasa Arab di dalam beribadah, bahasa ini akan melahirkan aurah kecintaan kepada kitab suci, aurah kecintaan kepada agamanya, aurah kecintaan kepada Tuhannya. Sehingga umat Islam dalam beribadah memang harus menggunakan kaidah itu. Tatkala melafalkan huruf hijaiyah, ini rahasia. Maka yang harus dipahami di sini adalah hormon-hormon tertentu akan diproduksi oleh kelenjar yang dikatakan pituitari yang ada di otak kita. Dan itu hanya bisa dialami oleh umat Islam. Yang mana kelenjar ini nantinya akan menyebabkan dan adanya stimulus yang dilakukan oleh lidah terhadap simpul saraf yang banyak terdapat di rongga mulut manusia. Apa jadinya kemudian? Terjadi kinerja lidah yang sangat berefek pada hormon dari kelenjar pineal sehingga memberikan rasa teduh, rasa nyaman, rasa tenang, rasa damai. Jiwa seketika melafalkan bacaan Quran, meskipun orang itu tak mengerti artinya, sungguh benar mereka melafalkan doa dan bacaan sholat, mereka akan khusyuk. Jadi getaran pita suara yang dihasilkan oleh lidah pelafalan dalam bahasa Arab, setiap untaian huruf hijaiyah yang muncul kemudian yang pasti dengan tajwid yang dibaca dengan khusyuk kemudian itu akan menggentarkan organ tubuh manusia itu sendiri seperti adanya gerakan atau gerakan elektromagnetik. Jadi huruf hijaiyah itu adalah merupakan satu huruf rangkaian huruf, bukan satu rangkaian huruf yang melahirkan adanya kelenjar pituitari kalau dalam ilmu kedokteran yang merangsang otak manusia, dalam hal ini stimulus yang ada pada diri umat Islam, sehingga simpul saraf yang ada pada diri mereka itu mengajarkan mereka untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhannya, cinta kepada ketaatan. Makanya kami umat Islam dalam beribadah itu khusyuk. Contoh misalnya ini, Allahu Akbar dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu beda. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu beda. Dengan bacaan Arabnya itu beda. Dimensi ini beda dengan bahasa Indonesia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beda. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan dan hanya kami, itu beda. Beda. Hanya kepadamu kami memohon, itu beda dengan bahasa Arab. Beda. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Beda
ketika menggunakan bahasa Indonesia pasti beda. Tapi itu hanya bisa dirasakan oleh umat Islam. Nah, itu rahasianya tuh. Makanya sekalipun umat Islam itu kemudian tidak memahami artinya, tapi karena mereka membaca dalam pelafalan yang benar, maka kecintaan itu akan muncul dengan sendirinya dengan Al-Quran. Lihat umat Islam itu, mereka meninggalkan ibadah sholat, tapi karena ketika kecil diajarkan melafalkan bacaan-bacaan Arab Al-Quran, sejauh mereka meninggalkan Islam, mereka pasti masih tahu bacaan Quran. Ini tidak ditemukan di agama saudara. Sudah bahasa Indonesia, tapi cinta terhadap Bible itu tak ada. Tak ada. Kalau kita suka pada seseorang, kita mengidolakan seseorang, mereka menyanyi idola kita itu, maka dengan mudah kita akan menghafalkan lagu itu. Indahnya purnama yang berseri. Kenapa? Karena lagu itu memberikan suatu nuansa di mana kita cinta dan suka kepada penyanyinya. Nah, ini yang kemudian tidak ada di dalam Kristen. Tidak ada yang menghafal Bible. Kenapa? Karena Bible tidak memberikan aura positif terhadap kebenaran insting yang ada pada diri manusia. Halo Bang Zuma. Al-Quran. Sorry. Bang Zuma, kan aku lagi tidak menjelekkan agama abang ya. Aku hanya bertanya. Tapi itu keadaan. Saya harus bicara dengan sesungguhnya, Bang. Oh ya, udah nggak apa-apa. Yang pertama, Anda kan tidak cinta terhadap Bible. Itu faktor. Jadi yang pertama, Bang, itu fakta itu. Yang pertama, abang sih jawabnya nggak nyambung sih sama pertanyaan itu. Ya, mungkin alat Anda yang ada di kepala yang tidak memadai untuk. Dengar dulu Bang Zuma, dengar dulu. Bang Zuma jago bahasa Arab kan? Enggak juga. Kalau aku sarjana bahasa Mandarin, kayaknya bahasanya sama-sama agak harus dipelajarin dulu, agak lama baru ngerti. Nggak bisa. Yang saya tanya adalah bukan bisa membaca tapi tidak mengerti artinya, bukan. Yang saya tanya baca aja susah gitu. Itu yang pertama. Umat Islam nggak ada susah baca Quran. Kata siapa? Teman saya banyak yang nggak bisa. Oh, teman Anda nggak bisa baca Quran? Bukan. Jadi gini, kan setiap katanya tuh kan harus dipelajarin kan. Saya tuh ngerti bahasa Mas, jadi harus dipelajarin dulu semuanya. Ada suku. Oh enggak, di kita enggak. Di Islam itu enggak gitu. Sebentar dulu. Mereka hanya dulu Mas Yuma. Karena tadi Mas Yuma kan udah panjang, saya dengerin. Ya kan Anda bertanya ke saya kan narasumber bukan Anda. Enggak, saya mau bahas tiga sekaligus karena menurut aku tidak menjawab semua. Yang pertama adalah yang soal arah. Aku kan tanyanya, kalau misalnya di dalam satu keadaan gitu tidak bisa menentukan arah, ini di bawah-bawah yang komen ada yang ngomong bisa melihat matahari, kan banyak situasi yang bisa aja nggak bisa nentuin arah tuh banyak gitu. Bisa lagi mendung, bisa lagi itu tuh banyak banget. Kalau nggak tiba-tiba kita lagi istilahnya ya, kita tuh lagi kerjanya ngebor gitu di dalam tanah di dalam, tapi waktunya untuk ibadah gitu. Kita nggak tahu di mana arahnya dan kita nggak bawa jam, kita nggak bawa apa. Ya mungkin itu menurut Mas Juma adalah sesuatu yang darurat. Itu uzur, betul. Ya, maka dia bisa kalau bisa ada sesuatu yang darurat, kenapa bisa menghadap kemana aja? Hal itu menjadi wajib gitu. Kalau yang darurat itu bisa, itu yang pertama. Jadi maksud aku gini, aku tuh lebih ke gini sih. Kenapa harus disearahin gitu? Sedangkan Tuhan itu ada di mana aja gitu. Kenapa misalnya nggak? Terus Mas Yuma kan bilang gini, karena biar ada keseragaman dan lain-lain. Menurut aku arah itu tidak akan menjadi sebuah keseragaman juga sih. Maksud aku tuh hal yang menyeragamkan tuh bisa banyak hal, nggak harus arah mengarahkan ininya. Itu yang pertama. Terus kata Mas Yuma kan, Mas Yuma ibadahnya 5 waktu. Mas Yuma harus tahu dulu di kami juga ya, kita tuh ada saat jangan ngada-ngada. Di kita tuh ada saat teduh, di kita ada saat mana dalilnya? Sebentar ya, saya mau mana dalilnya ibadahnya Anda hari Minggu aja nggak ada perintahnya. Kalian hanya membuat-buat aja. Iya. Nah sekarang mana perintahnya mana hari Minggu mana perintahnya hari Minggu? Nah ini nih gayanya Mas Yuma nih. Enggak saya tanya dulu, jangan Anda jualan obat. Di kami juga banyak, mana perintah ibadah hari Minggu mana?
Ada. Dulu Mas Juma itu belum. Anda nggak bisa ditanya karena nggak ada dalil. Ibadah minggu itu hanya dibuat-buat. Saya itu tidak ngerti arti kata dalil. Jadi kita ngobrolnya yang aneh. Ya karena kan dalil aneh. Anda hanya bisa bertanya, giliran agama Anda ditanyai nggak bisa pakai dalil. Ditawakan so intelek. Giliran bertanya jago. Asal jawaban saya dijawab dulu dong, ya. Saya nggak punya kewajiban kan untuk menjawab pertanyaan saudara kan? Yang kedua, ada nggak? Yang kedua kan tadi kata Mas Yudha. Ada nggak kewajiban saya untuk menjawab pertanyaan saudara? Lah, kan katanya boleh naik. Semua. Iya, saya tanya dulu. Ada nggak kewajiban saya untuk menjawab pertanyaan saudara? Nggak ada kan? Saya sudah menjawab. Anda mengatakan ini dan itu. Yang Anda harus tahu ini, Anda bertanya karena Anda iri. Karena kenapa Anda iri? Di Islam itu sangat kompleks semuanya. Ibadahnya satu arah. Itu membuat agama Anda cemburu. Sebenarnya yang Anda pertanyakan itu harusnya, saya salut dengan Islam kok ibadahnya ya teratur kali satu arah dibandingkan kami gereja ini gereja sana king kali kongkong bertumpu berhadap-hadapan saling membelakangi tidak teratur. Ini harusnya Anda pahami. Kelebihan Islam jangan Anda justru menjadikan sebuah keadaan seakan-akan kami ini salah. Ini adalah agama yang betul-betul dari cara ibadahnya aja teratur begitu apik. Yang membuat agama lain cemburu. Coba bayangkan, satu manusia Nabi Muhammad SAW mempengaruhi bumi untuk miliaran manusia bertumpu pada satu arah ibadah. Siapa yang bisa seperti itu? Yesus tak mampu menunjukkan 12 orang saja untuk taat kepada, tak mampu dia. Rasul Muhammad SAW miliaran manusia, bung, 1400 tahun anak keturunan Adam menapaki menjajaki ajaran agama Islam, semua satu arah dalam beribadah, membuat orang lain agama lain meradang. Oke? Nah, kami beribadah ada kaidahnya, ada perintahnya. Itu perintah. Begitu ada perintah sujud, kami sujud menghadap satu titik, menunjukkan kami ini adalah hamba yang taat kepada Tuhan kami. Hamba yang taat kepada Tuhan kami. Apa yang diperintahkan Tuhan kami, itu kami lakoni. Kalau itu adalah hal yang berat bagi umat lain, itu adalah hal yang ringan bagi kami. Kenapa? Kami sami'na wa ta'ana. Kami mendengarkan dan kami mentaati. Apa yang Tuhan kami perintahkan, itu yang kami lakukan. Perintah Tuhannya, arahkan wajahmu. Kami arahkan ke sana wajah kami. Karena kami bukan pembangkang. Tuhan kami mengatakan, kami semua tunduk berpasrah kepada perintah itu. Ini namanya agama yang punya tuntunan, punya ketetapan, punya aturan, punya ketentuan, punya hukum-hukum. Itu baru agama yang betul. Memiliki kaidah di dalam menjalankan sebuah hukum agama. Melahirkan kecemburuan demi kecemburuan terhadap umat lain. Ini kok nggak bosan-bosannya sih? Tiap hari aja mereka ibadah 5 kali sujud. Ada apa sih? Melahirkan kecemburuan. Sedangkan sedangkan mereka tidak diarahkan satu tumpuan aja ribut dalam satu gereja lempar meja. Kan gitu ya. Apalagi yang Anda ingin pertanyakan? Jadi umat Islam pada saat darurah bisa tidak menghadap ke kiblat ibadah. Seperti dalam pesawat, dalam kendaraan, dalam keadaan sakit dan seterusnya, boleh. Seperti pengocoran seperti tadi, boleh. Itu enggak apa-apa. Tidak ada kemudian paksaan dalam aturan itu. Yang bermasalah ketika kemudian seluruh nabi memiliki batu penjuru dalam beribadah, Anda sendiri tidak ada. Orang Yahudi punya kiblat, bung. Orang Islam punya kiblat, bung. Orang Kristen yang tidak punya kiblat. Nah, ini yang bahaya ini. Keturunan Nabi Isa punya kiblat. Keturunan Nabi Ismail punya kiblat. Nah, ini Kristen keturunan siapa? Enggak ada kiblatnya. Anda boleh baca Kejadian 24, Kejadian 22, Keluaran 4, Keluaran 12, Keluaran 34, Keluaran 29, lalu kemudian Keluaran 20, lalu kemudian Nehemia 8, Mazmur 22, Mazmur 66, Mazmur 72, Mazmur 95, Mika 6 dan seterusnya. Anda baca tuh. Setiap umat memiliki batu penjuru dalam beribadah. Subhanallah. Inilah Bang Joma izin.
Yang saya maksud dari awal tadi, kamu terganggu nggak? Dia bilang enggak. Ternyata terganggu kan dengan ajaran Islam itu, terganggu dia. Dia mau cari remis umat Islam itu. Oh nggak bisa. Agama Kristen kan agama buatan manusia, bukan dari Tuhan agamanya. Makanya gua ajar dari Hanya awal. dibuat-buat. Ini orang sok-sok akrab doang dari awal. Gua bilang. Agama dibuat-buat Kristen itu. Tak ada nabi yang mengajarkan menjadi Kristen. Iri dia. Weh umat Islam, kami nih jingkrak-jingkrak di gereja. Kami ini mencium-cium patung. Ikutilah kami. Jangan ikuti yang ada ajarannya. Ayo umat Islam, bebaslah kau. Ikutlah kami sama makan babi, lompat-lompat di gereja, nyanyi-nyanyi. Kan maunya begitu. Dari awal gue tahu nih karakternya orang ini. Dia mau cari remis. Gitu dulu. Ya nggak bisa lah dibandingkan agama buatan manusia dengan agama Tuhan. Nggak bisa lah Bang Andi. Jadi kenapa umat Islam itu dalam beribadah menggunakan bahasa Arab tadi kita sudah jelaskan. Kenapa kemudian dia satu arah kita sudah jelaskan. Kemudian terkait Hajar Aswad kita sudah jelaskan. Boleh dong kita sekali bertanya. Daripada mencium patung gak ada urusan. Gimana itu? Coba gue tanya dia, bro, mencium patung itu perintahnya ada nggak? Jadi Muslim yang kangen ke surga, Oten yang usil. Ah, lucu juga nih. Coba tanya balik dulu, mencium patung itu ada perintah nggak? Sama ini Bang Andi, aku nitip ini kan ketika ada salib-salib itu kan ada Yesusnya tuh. Kenapa bagian kelaminnya ditutupi gitu? Apa cuma itunya doang yang kudus? Biar nggak kelihatan. Nah itu kan kalau misalnya tabir suci ditutupin tuh si apa namanya, lupa gue namanya, si bukan tabernakel apa sih, tabut perjanjiannya kan yang ditutupi karena kudus gitu. Nah kalau patung Yesus kenapa bagian area vitalnya yang ditutupi? Apakah itunya kudus gitu? Kenapa nggak semuanya aja ditutupi gitu? Karena malu. Halo ya silakan. Mungkin bisa dijawab. Lu nanya balik, mencium patung itu ada perintah nggak? Bang Handi, di ajaran saya itu tidak diajarkan mencium patung. Berarti yang mencium patung itu nggak ada ajarannya? Tidak ada. Ada pencium patung Katolik. Berarti Katolik nggak benar? Kan saya Protestan, saya tidak ngomongin Katolik. Oke, nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak di gereja ada perintah nggak? Nih, Mas. Ada jawab. Ada di Alkitab kita. Di mana ada perintahnya pergi gereja hari Minggu jingkrak-jingkrak? Cari. Mas Andi dengerin. Sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, di mana perintahnya? Bukan itu. Di mana pergi perintah hari Minggu jingkrak-jingkrak di mana? Lah, sekarang gini Mas. Aku jangan sekarang. Jangan sekarang jawabnya. Mau ngomong. Iya, datanya mana? Di mana tertulis di Bible? Diskusi enggak? Di mana tertulis ini baru saya ngomong loh. Dengerin. Mau jawab boleh nggak? Iya, pertanyaannya apa? Ya soal jingkrak kan? Ya, bukan itu. Makanya dengerin. Lah, di mana perintahnya pergi gereja di hari Minggu jingkrak-jingkrak? Nah, udah sekarang Mas Andi yang diam boleh? Ya. Pakai data, jangan congor doang. Mas Andi boleh diam dulu nggak? Ya, silakan. Oke. Kalau buat saya dulu. Nanti abis itu kalau data Mas buka Google aja dulu. Kalau saya itu aku suruh buka Google. Nih, Tuhan saya nggak nanya Tuhan kamu. Segala zaman. Saya nggak nanya Tuhan kamu. Dengerin dulu. Kamu jawab dulu pertanyaan. Iya denger dulu. Mana perintahnya pergi begereja hari Minggu jingkrak-jingkrak? Mana datanya? Mas Andi mending ngobrolnya japri sama saya kalau gitu. Ngapain japri ini ada Republik? Soalnya kamu takut malu ya? Mas Andinya ngomong terus. Ya kamu nggak jawab pertanyaan. Mana perintahnya? Jadi udah. Masa suruh nyari di Google? Nah, bisa diam nggak? Nah, ya, kamu yang ngomong dulu mana perintahnya pergi gereja hari Minggu jingkrak-jingkrak. Astaga. Ya udah diam. Ya, aku diam. Aku tanya dulu sama Mas Andi. Gak usah tanya, jawab aja langsung. Ya udah, sekarang aku jawab. Tuhanku, ini bukan Tuhanmu ya, Tuhanku. Ya beda lah, Tuhanmu manusia masa sama Tuhan kita ada aja. Pede kali kau. Tuhan atas segala zaman. Yang ditanya hari mana ibadah hari Minggu. Pahamin dulu. Enggak bisa jualan obat kita minta dalil. Ini bukan gereja. Bung, ini bukan gereja.
Di gereja itu orang-orang nggak berfungsi otaknya ketika dia beragama. Di sini yang kita minta dalil. Orang-orang Yahudi dalil ibadah hari Sabtu, Keluaran 31 data nomor 16-17, wajib mereka memelihara hari Sabtu ibadah. Sekarang Minggu, mana dalilnya? Aduh, sudah ku bilang Tuhanku tuh ada di segala Alah, nenek zaman. Mutiper, udahlah turunin. Yang nanya Tuhan, ini. yang nanya Tuhan so ini apa sih? intelek khusus, turunin. Orang nggak buta huruf juga ini. Siap ya sama omongan. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat jarimu. Maaf ye. Kalau orang sombong itu ya harus diperlakukan kayak gitu. Tanya tentang Islam paling hebat, giliran ditanya mana perintah ibadah hari Minggu. Tuhanku itu adalah penguasa. Penguasa apa? Jadi RT aja kagak? Bikin malu aja. Udah teman-teman, saya sahur dulu bentar ya, lanjut. Oh. Ya, mau di Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penjelasan Gurunda tadi sudah sangat jelas dan lengkap ya, menjawab semua pertanyaan berdasarkan dalil. Itu pakai dalil semua. Cuman kan dia tadi minta jangan pakai bahasa Arab, katanya nggak ngerti. Perintahnya menghadap kiblat itu sudah ada di surah Al-Baqarah. Namun ketika dalam situasi urgent atau tertentu yang tidak tahu arah kiblat, ada juga ayatnya bahwa di situ dikatakan apa? Fa'ina matuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada Allah. Jadi ketika kita tidak tahu arah kiblat, tentukan saja karena Allah Maha mengetahui. Innallaha wasi'un alim. Jadi Islam itu nggak serumit yang dia pikirkan. Makanya tadi pertanyaannya diperumit sendiri gitu. Oleh dia sendiri diperumit sendiri, dibikin masalah sendiri. Giliran ditanya balik nggak punya dalil, ya itu jadinya repot sendiri. Gua tanya balik disuruh cari di Google. Angkoplak. Tapi yang menarik Ya, itu udah tadi jelas-jelas tuh, kalau di Islam itu. tapi dia menarik tadi, dia katanya dia pinter bahasa Mandarin. Dia bahasa Mandarin belajar, tapi dia tidak belajar bahasa original teks kitabnya sendiri. Kan belum. Iya, mempermasalahkan pelajaran Al-Quran bahasa Arab Islam itu disiplin. Perintahnya yaitu sholat. Bahkan sering kita bahas ya, menggunakan bahasa yang sama, tidak boleh berbeda-beda. Itulah kehebatannya Islam. Ketika umat Islam sholat semua lintas suku, lintas negara, lintas bahasa bersatu di satu tempat di Makkah Al-Mukarramah. Ketika menyelesaikan ibadah, walaupun mereka berbeda bahasa, tetapi ketika sholat semuanya seragam, sama bahasanya. Coba Oten, nah ayo loh, kamu punya kiblat di mana umpamanya? Bersatu dari yang bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Nah, gimana mimpin khutbahnya coba imam? Mau pakai bahasa Inggris? Yang Indonesia nggak ngerti mau pakai bahasa Arab. Apa mau pakai bahasa Batak? Repot kalian, nggak punya arah persatuan. Kalau Islam jelas, itulah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, satu bahasa. Walaupun dia dari bahasa Inggris, ketika dia menjadi imam, seragam bahasanya tetap Bismillahirrahmanirrahim, searah satu bahasa, semua paham. Oh, dia lagi baca Al-Fatihah. Itulah hebatnya ajaran Islam. Makanya dia mengajarkan manusia ke dalam seluruh kebenaran seperti yang dinubuatkan oleh Nabi sebelumnya. Allahu Akbar. Lanjut Ahi Jibril, Afwan. Ya terakhir dari saya. Jadi makanya tadi ngomong dari awal. Bukan saya nggak melarang bertanya. Pasti nanti endingnya nggak bener. Saya tanya, kamu merasa terganggu nggak sih kalau orang berebutan mau mencium ajar wasat? Katanya dia nggak terganggu. Endingnya kan terganggu juga dia. Cemburu dia melihat umat Islam itu ibadahnya ada perintah. Nah, jadi saya tanya balik. Mana perintahnya? Pergi gereja hari Minggu jingkrak-jingkrak. Tuhan saya kan begini. Ya ada di Google, Tuhan saya kan goblok. Jadi maaf teman-teman, saya bukannya tadi dari awal mencegahnya, tapi saya memberikan warning. Nanti endingnya begini loh jadinya. Belagak baik itu, Oten kayak begini, belagak baik dari awal, baik-baik. Endingnya kan halus-halus. Ini kan cara misionaris. Cara misionaris orang kayak gini. Jika ditanya skakmat, mampus kan? Tuh, kira-kira begitu teman. Lanjut. Iya. Itu, teman. Tapi ya kadang-kadang buat menambah durasi juga sambil nunggu waktu sahur.
Ya, lucu ya tadi Guru Unda menjelaskan bagaimana Rasulullah itu kan batu dari surga, menunjukkan bahwa sikap kangen kita terhadap surga dan sebagainya. Yang jadi masalah adalah kita yang kangen ke surga, kenapa lo yang usil? Lo nggak akan ke surga gitu? Dipermasalahkan. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah akhirnya. Assalamualaikum. Enggak dia. Hai Jibril. Umat Islam Ya, berlomba-lomba mencium Hajar Aswad. Padahal di dalam kekristenan sendiri, umat Katolik berlomba-lomba mencium patung Yesus. Kenapa dia nggak protes? Kenapa kamu nggak menanya kepada Protestan? Sama-sama kau Kristen, hei, kenapa kau mencium patung? Gitu loh, mestinya itu lo urus dulu literanmu gitu loh. Iya. Itu kan gitu aja. Kita berlomba-lomba kangen ke surga, itu logis. Justru yang dipertanyakan itu kenapa umat Islam ketika bertawaf di Ka'bah malah saling menjauh dari Hajar Aswad. Wah, baru kami juga mempertanyakan, kok nggak logis ini? Kangen tapi saling menjauh gitu kan. Justru kita ini mendekat, kok orang mendekat kok malah dipertanyakan. Jibril nanti open mic-nya habis subuh. Silakan. Ini sebenarnya mau nunjukin aja. Bang Hendy bisa gedein saya nggak? Nah, jadi izin ya abang-abangku di sini. Jadi kalau agama Samawi yang saya pelajari memang berkiblat. Jadi kalau kita Google Yahudi berdoa, itu mereka memang menghadap dinding ratapan. Ini kiblat mereka, gitu loh. Kalau sampai cium-cium, ini memang kecintaan terhadap ya perintah. Nah nih cium-cium nih Yahudi, ya nggak? Memang semua ada kiblatnya gitu loh. Sama seperti Muslim praying, ada kiblatnya gitu loh. Nah tapi kalau kita ke website pagan, ini nature based pagan ya. Nah di pagan ini beliau ini menceritakan memang ke semua arah. Morning face east, nah ngadep ke timur, habis itu ngadep ke selatan. Memang semua ke sini face west, ngadep ke barat. Memang kalau ajaran pagan begitu, penyembah dewa Zeus, dewa begitu, memang nggak ada kiblatnya. Tapi Samawi, nah ini witchcraft. Nah, ini memang ini pagan. Nah ini south, west, north, east. Memang kalau pagan begitu. Jadi ya kalau Samawi begini, kesatuan tauhid. Nah tapi kalau pagan ya begitu. Jadi ya, dan kalau mau ngomongin soal kaidah bahasa ini apa segala macam ya lucu aja. Bisa bahasa Mandarin tapi bilang bahasa Arab susah. Really? Itu aja sih abang-abangku di sini. Tadi lagi main game jadi tertarik begitu liatin, wah ini pagan kok ngulik-ngulik Samawi. Lucu aja. Iya. Memang lucu pertanyaannya. Di dalam kitabnya sendiri banyak ayat, semuanya menghadap satu arah. Mereka sendiri yang nggak punya arah. Itu menunjukkan hidupnya tak tentu arah. Ya Tuhan Yesus yang dia tuhankan sendiri berkata begini, aku akan masuk ke rumah menghadap baitmu. Itu Yesus punya kiblat. Dia kiblatnya kemana nih orangnya? Makanya saya bilang dari awal, kamu terganggu nggak? Nggak. Ternyata dia cemburu. Umat Islam kok semua ibadahnya ada perintahnya, ada sunahnya, ada perintahnya kan gitu. Kalau kita ini kan nggak ada. Mau hari Minggu kayak mau apa kayak bodo amat. Dia nyari dero dia. Dan itu ciri-ciri Samawi. Kalau Samawi kan Tuhannya nggak kelihatan. Yahudi Tuhannya nggak kelihatan. Muslim Tuhannya nggak kelihatan. Tiba-tiba yang satu ngaku Samawi Tuhannya kelihatan. Habis itu Samawi ciri-cirinya punya kiblat. Yahudi punya kiblat. Muslim punya kiblat. Tiba-tiba yang ngaku Samawi di tengah nggak punya kiblat. Habis itu Samawi selalu original text kitab sucinya itu berbahasa nabinya atau bahasa messengernya. Samawi perjanjian lama, Yahudi bahasanya bahasa nabinya. Islam bahasanya bahasa nabinya. Tiba-tiba yang satu Samawi ngaku-ngaku Samawi
bahasanya bahasa pagan. Itu gimana itu jelasin? Bahasa penjajahnya. Iya. Makin kesini kadang-kadang makin kesana. Selamat bergabung, Mas Edgar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Muslim ya? Ya, ini saya cuma mau pamer aja sama si Oten, Bang. Dia tadi lagi jealous, Bang. Kita lagi kangen-kangenan, dia jealous. Ini mau dipamerin, makin jealous aja dia. Iya, ini akan aku mau pamer saja. Ini kawan-kawan yang mualaf di Timor Leste saja belum sadar 1 tahun sudah banyak yang hafal, baca Al-Quran lancar. Kok katanya susah? Iya, susah buat yang menutup hatinya memang. Itu kemarin yang kita bahas ya Ustadz Alif ya, yang sama si Jack. Alasannya alasannya dijajah. Kalau dia tahu Yahudi itu dijajah kurang lebih 350 tahun dari 13 sebelum Masehi sampai 318 setelah Masehi, 350 tahun lah. Nah, kita dijajah Belanda 350 tahun, bahasa kita nggak berubah jadi bahasa Belanda, Ustadz Alif. Itu gimana? Nah, itu dia. Udah sosoknya kalah sama penjajah, bahasanya pun kalah sama penjajah. Makanya. Tapi yang menarik sih ya, yang menarik ketika umat Islam seragam satu bahasa. Ini yang benar tadi ya, kita coba bayangkan aja. Haji itu semua suku dari berbagai bahasa negara itu datang ke sana, ketika sholat paham semua yang dibaca. Paham semua. Ini yang jadi khawatir adalah ketika kaum sebelah ini bergabung di satu tempat, ada yang pidato dari pakai bahasa Indonesia, yang dengerin dari Kristen Arab. Ketika ada kalimat jangan ada padamu Allah-Allah lain, kata Oten Arab, woi yang bener kau bilang. Kok ada Allah-Allah lain? Nggak ada. Laisa lakum ilahun akhor gitu, atau alihatun akhor. Kok alihatun kok jadi Allah? Gimana ini? Wah, jadi berantem. Kalau kita nggak, semua sama seragam. Karena disalah maknakan di situ kan, terjadi perbedaan. Ya kadang-kadang ya itulah ente kadang-kadang. Ini tidak paham. Ini kan di situ ala-ala lain huruf kecil alanya, Bang. Ini Bang Hendy, saya dapat brosur untuk pergi haji, tapi bukan pergi haji Mekah. Ustadz Alif sama Bang Hendy. Ini ada Pilgrimage to the Holy Land. Ini dari Reverend Sir Felix Just SJPHD KASCH. Itu 15 hari April 2024. Tuh ya ininya undangannya. Hari pertama Minggu dari US ke Tel Aviv, Israel. Habis itu kuburan Tuhan juga didatengin nih hari ke berapa nih? Habis itu ziarah dia. Habis itu kurang lebih sama kok harganya tuh 80 jutaan juga. Itu aksi tandingan Muslim. Jelas. Ada yang mau pergi haji juga nih. Pilgrimage to the Holy Land. Ceilah. Say. Pagan. Raja boleh coba undangannya diulang. Bener undangan pergi haji itu. Ya pilgrimage kan, kalau kita haji kan pilgrimage, Bang. Kan kalau saya tulis nih pilgrimage. Nah, kalau saya Google pilgrimage nih. Kan yang kalau image, nah tuh kan pergi haji pilgrimage. Nah tiba-tiba dia pilgrimage juga to the Holy Land. Dia emang ini suka niru-niru tapi disalahin ketiruannya gitu ya. Lagian ke sono mau ngapain? Pulang tinggal nama, lu mau diludahin. Ini ke apa namanya, ke kuburan Tuhan ada nih, ke Nazarethnya.
keren pokoknya. Enggak, kalau bisa sih saya sarankan nggak usah ke sana lah. Dimalukan nanti diludahi. Apalagi hari Sabat, hindari hari Sabat. Sono. Tuh 80 jutaan. Hari Sabat itu mereka itu di sana orang hari suci mereka ibadah. Dulu lewat-lewat di sana bawa salib ya. Gue nggak tanggung jawab kalau diludahi sama bocah. Info cara daftarnya ini. Ini Bang Moto nanya info cara daftarnya. Cara daftarnya kontak ini Bang. Nih langsung dikontak aja. Catholic Travel Center nih. Maksudnya tadi itu benar ada ziarah ke kuburan Tuhan. Iya benar. Ini kan ada dia ada itinerary-nya. Jadi hari kedua kita sampai ke Tel Aviv. Habis itu hari ketiga Tel Aviv ke Nazareth via Java, Serana Maretiana. Habis itu hari keempat kita di Nazareth. Ini ada Mass di Basilica Annunciations. Habis itu ke Gunung Mount Principe. Ini mungkin yang tempat yang di ini kali di gantung-gantung. Habis itu hari kelima April tanggal 18. Nah, ini terus nih sampai hari 8 hari. Berapa nih? 14 hari 15 hari. Memang kalau Indo bisa dapat paspor ke sana, kita kan nggak ada hubungan bilateral sama dia. Mau lewat mana? Wah, ini abang kontak aja langsung Bang. Saya nggak ada niat mau daftar sih, tapi tertarik aja begitu mereka mau kirim. Ya saya bilang ya udah kirim deh. Kan di Indonesia nggak ada kedutaannya. Oh dia ke negara terdekat dulu. Ini dari US. Ini dari US. Oh ya. Oh dari US ada hubungan bilateral dia. Tetap aja orang Indonesia ke US dulu nih. Kan diperiksa loh. Kok bisa? Ya terserah dia lah. Nah ya tuh yang tadi tuh ikut sana noh. Tur wisata ke kuburan Tuhanmu. Nah yang tadi itu sebelum boleh Anda bertanya. Tapi kalau dijawab jangan ngeyel. Nanti di-kick balik. Makanya gue tadi pengen tes dari awal. Pertanyaan kamu itu, kamu mengganggu nggak aktivitasmu sehari-hari? Ya kalau enggak ya sudah, jawabannya lu terima apa adanya gitu loh. Lo punya keilmuan ya dibantah gitu. Jawaban Joma. Giliran gua kick balik kan ya kelar urusannya kan kemana-mana. Suruh cari jawabannya di Google. Orang macam apa itu cari jawaban di Google? Nah makanya sebelum lo bertanya keluar, mengoreksi ya ibadah umat Islam secara internal dulu. Kau tanyalah saudaramu itu kenapa ada mencium-cium kayak gitu. Itu dulu lu kelarin, jangan keluar dulu nanti ketabok sama gua. Tapi Bang Hendy pengen nggak nyekar Tuhan biar Tuhannya diterima di sisi Tuhan nih Bang? Ya itu namanya hosana. Ada hosana. Hosana itu artinya semoga kesejahteraan bagimu. Hosana bin David. Hosana buat anak Daud kan gitu. Makanya dia nggak mau terjemahin hosana ke bahasa Indonesia itu. Tetap aja hosana. Nyekar di kuburan. Emang kuburannya ada isinya kan nggak ada isinya kosong. Ya kan yang penting kita nyekar dulu Bang biar Tuhannya diterima Tuhannya. Sama-sama Tuhan. Ya, biar saling menerima gitu Tuhannya. Ya gimana doanya kalau ke sono? Mau doanya ke sono, berdoa ya Tuhan, Tuhan nggak ada di kuburan. Nggak mungkin toh. Mau doanya ke sono melalui kuburan, nggak logis. Mau mendoakan yang ada di kuburan juga nggak logis, isinya nggak ada. Serba salah kan? Serba salah. Serba salah itu di situ. Enggak, yang lucunya saya Bang, mereka bangga jadi Yahudi, jadi pagan tuh bangga gitu Bang. Doa nggak berarah itu kan pagan Bang. Kok bangga gitu loh? Kayak, oh kalian berarah kenapa? Kenapa? Lah, yang nggak berarah justru pagan. Kenapa bangga jadi pagan? Kok ngeri ya? Sebegitu nggak taunya apa gimana sih? Tahu, mereka cari remis. Dia itu ketawa-ketawa kalau kita lagi saudara kita lagi menunaikan ibadah haji, tawaf, sa'i dan umroh kan gitu ya. Apain sih muter-muter, lempar batu, ada gaji apa sih yang gitu?
berlomba-lomba mencium aja aswad. Ngapain sih dicium? Bahkan dikeluarin gambarnya yang aneh-aneh kan. Padahal kalau dia berpikir, dia sendiri nggak bisa apa-apa, gitu loh. Dia nggak punya pegangan hidup dalam keagamaan dia. Semua yang dia lakukan adalah asal diskresi manusia. Ya, jadi perintah-perintah dari Tuhan itu nggak ada yang dilakukan sama mereka. Nggak ada. Hari Minggu kan gue tanya tadi, mana perintahnya kalau pergi gereja hari Minggu? Jawabannya apa coba? Oh, Tuhan saya kan begini. Loh, siapa yang nanya Tuhan lu? Orang nanya perintah hari Minggu kok. Nah makanya di gereja itu ya, lihat aja sendiri. Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang jingkrak-jingkrak. Ya karena memang free, bebas. Gitu loh, bebas mereka itu. Makanya lu naik di sini teman yang tadi ya. Bolehlah kau bertanya. Bolehlah kau mengkanter. Tapi berilmu dikit lah. Masa gitu ya. Pembalap mobil atau Valentino Rossi lah. Valentino Rossi, lu kritik, lu sendiri gak bisa bawa motor. Kira-kira begitu analoginya ya. Kan kucluk, kagak bisa bawa motor, gak punya motor, ngeritik Valentino Rossi. Kucluk gak tuh? Kucluk. Banget kan kucluknya. Iya, kucluk otaknya kucluk. Jadi kalau gak jalan, goyang otaknya. Kucluk gitu. Nggak mungkin saking open minded nih bang, saking open mindednya otaknya kececer. Iya, literally, open mindednya literally. Kan, Banyu udah menjelaskan, Ustadz Alif udah menjelaskan, dia nggak ngerti apa-apa, baca kitab juga nggak bisa, sok kritik. Kan kucluk. Gitu loh. Sama yang aku bingung gini juga Bang Handi. Kenapa kenapa Tuhan ini nebus dosa butuh kayu gitu loh. Kenapa pakai kayu di palang begitu kan? Udah gitu nyari kayunya di bumi lagi. Kalau mau memang nebus dosa itu perlu kayu, lu dari sorga lu bawa kayu gitu loh. Blow on aja. Mau hujat jago. Tuhan lu tuh korban hujat. Ini orang di bawah nih, Bang Hani nggak tahu debat. Woi, aku ini MC, mix ceremony gua. Ada debat itu, ada debat TikTok, ada debat pakai timer, ada debat ya acak adul, yang mana lu mau pakai. Ya, kalau lu pintar debat, naik sini coba gua mau tes lu, bisa debat nggak lu? Kan gitu. Tadi ini yang namanya debat itu, kalau mau bagus itu terstruktur. Oh, topiknya ini itu. Tadi kan tiba-tiba dia. Gue tahu arahnya. Ini orang sering gue hadapi orang kayak gini. Makanya gue bilang dari awal. Kamu merasa terganggu nggak? Nggak. Ya, intinya kan terganggu juga. Cemburu dia melihat umat Islam beribadah ada perintahnya. Bener kan analisa hipotesa saya dari awal tadi. Gitu. Yang kritik di bawah nggak bisa debat saya, ya udah naik aja ke sini gitu, kita tes. Mumpun masih ada waktu, masih bisa ngerokok nih. Udah ya bang, mau sahur sambil main game. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ada di YouTube juga ya, di Selebes Channel, sekian dulu ya. Selamat sahur. Jangan lupa bangun yang belum. Ya, tusuk gigi, gosok gigi sekalian gitu. Sahur ya Mbak Tri, semuanya yang ada di sini ya. Saya sudahi dulu, saya mau konsentrasi sahur dulu. Sampai jumpa ya. Kalau ada kata hilap mohon maaf. Di dinamika diskusi ya itulah terjadi seperti ini. Tapi sebenarnya sih kita nggak ada unsur membenci siapapun. Kadang-kadang tensinya naik turun. Tapi mereka perlu dikasih pelajaran memang. Nggak boleh kita terlalu lembut. Ada kalanya lembut, ada kalanya kita naikkan tensi. Supaya orang kayak begini harus diberi pelajaran. Harus di-kick balik. Supaya apa?
tercipta motonya masih mau kau datang besok. Kira-kira begitu. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Sat, closing Sat. Tet toronet tenet tet tet. Warih NU isi, Raisa kosong, Nina Suminar isi, Memet kosong,